Orang sering berkata bahwa ketika seorang pria ingin mengkhianati istrinya, ia bisa menjadi aktor yang luar biasa, yang tidak bisa dilatih oleh sekolah film manapun. Tapi aku tidak pernah berpikir bahwa pria lembut yang selalu menurut dan berkata, "Iya padaku selama 5 tahun terakhir ini bisa membangun sebuah sandiwara yang harganya mencapai 3 miliar rupiah, dengan kekejaman yang begitu rupa hingga membuat air mataku terkuras habis." Hujan di negeri ini turun dengan derasnya, dinginnya tidak sampai menusuk daging tetapi diam-diam meresap hingga ke tulang sumsum, persis seperti perasaanku saat ini. Aku sedang berdiri bersembunyi di balik sebatang pohon mahoni besar, kurang dari 50 meter dari gerbang desa rumah suamiku. Lumpur dari jalanan desa yang belum diaspal melekat erat di tumit sepatu bermerek yang kukenakan. Tapi aku sama sekali tidak peduli. Mataku, pikiranku, dan bahkan seluruh hidupku saat ini seolah terpaku pada gapura melengkung berwarna merah menyala yang dihiasi dengan mawar segar tepat di hadapanku. Di atas spanduk beludru merah yang mencolok itu, tulisan dari styrofoam berglitter emas berkilauan menusuk retina mataku, setajam pisau tak kasat mata. Resepsi pernikahan Bagas, Rina. Bagas, suamiku, pria yang sah secara hukum di akta kelahiran kedua anakku. Pria yang baru 4 hari lalu memelukku erat di tengah malam, air matanya membasahi gaun sutraku. Aku ingat dengan jelas malam itu, kamar tidur kami di lantai 3 villa di pinggiran kota, dipenuhi aroma minyak esensial kayu manis yang familiar. Bagas berlutut di tepi tempat tidur, kedua tangannya gemetar memegang tanganku, suaranya serak dan tercekat oleh kesedihan. "Dewi, aku benar-benar akan kehilangan ibu, sayang." Dokter di rumah sakit daerah, RSUD, baru saja menelepon, ibu menderita kanker hati stadium akhir, tumornya sudah menyebar, tidak bisa dioperasi lagi. Pihak rumah sakit sudah menyerah. Wih, dokter bilang hidup ibu tinggal hitungan hari atau bulan. Aku harus pulang, aku harus segera pulang ke kampung. Aku tidak bisa menjadi anak durhaka. Dewi, sayangku, tolong izinkan aku menarik uang tabungan kita yang 3 miliar itu, ya. Aku harus membawa ibu berobat, mencari jamu, obat herbal, ke luar negeri, melakukan apa saja untuk mempertahankan ibu. Aku mohon padamu. Saat itu, hatiku seperti diremas. 3 miliar rupiah bukanlah jumlah yang kecil, itu adalah seluruh uang tunai yang baru kami dapatkan dari penjualan apartemen lama kami, yang rencananya bulan depan akan digunakan untuk memperluas jaringan butik fashionku. Uang itu adalah hasil jerih payahku sendiri selama 8 tahun berkecimpung di dunia bisnis. Kontribusi Bagas di dalamnya sebenarnya tidak sampai 20%. Tapi melihat suamiku yang selama ini berbagi ranjang denganku begitu hancur, menangis hingga napasnya tersengal-sengal, hati wanita mana yang bisa setegar batu? Aku segera memeluknya, mengelus punggungnya yang bergetar hebat. Aku berkata padanya untuk tenang, uang yang hilang bisa dicari lagi, kesehatan ibu adalah yang terpenting. Keesokan paginya, aku sendiri yang pergi ke bank untuk menarik seluruh 3 miliar rupiah dan mentransfernya langsung ke rekening Bagas. Aku bahkan dengan telaten menyiapkan beberapa setel pakaian hangat, membeli sarang burung walet dan ginseng kualitas terbaik untuk dimasukkan ke dalam kopernya. Aku menawarkan diri untuk menyerahkan pekerjaan kepada manajerku agar bisa ikut pulang ke kampung merawat ibu, tetapi tepat pada saat itu telepon Bagas berdering. Itu ibu yang menelepon. Bagas buru-buru menyalakan loudspeaker agar aku bisa mendengar. Suara Ibu Ratna terdengar sangat lemah dan terbata-bata, diiringi batuk parah yang seolah bisa menghembuskan napas terakhirnya kapan saja. "Dewi, jangan pulang. Nah, ibu larang kamu pulang. Kamu sedang sibuk membuka butik baru, kalau kamu tinggalkan pekerjaanmu dan pulang ke sini, ibu tidak akan bisa mati dengan tenang." Uhuk, uhuk. Biar si Bagas saja yang pulang merawat ibu. Rumah di desa ini reyot, bau obat-obatan menyengat, kamu tidak akan terbiasa dan malah jatuh sakit, nanti ibu malah tambah berdosa. Dengarkan kata ibu, biarkan Bagas pulang selama sebulan untuk mengurus ibu. Nanti kalau ibu sudah lebih sehat, ibu akan main ke Jakarta menengok cucu-cucu. Begitulah, aku pun tinggal. Aku yakin seyakin-yakinnya bahwa aku adalah seorang istri yang pengertian, seorang menantu yang berbakti, dan tahu bagaimana memprioritaskan kepentingan keluarga besar. Aku bekerja gila-gilaan selama 3 hari berturut-turut untuk melupakan kegelisahanku, menelepon 3-4 kali setiap hari, tetapi Bagas sering tidak mengangkatnya. Dia mengirim pesan singkat, mengatakan sedang sibuk di rumah sakit, dokter tidak mengizinkan ada suara telepon yang berisik. Tapi intuisi seorang wanita adalah sesuatu yang sangat menakutkan. Bagaikan duri dalam daging, sesekali ia menusuk pikiranku, membuatku tidak bisa tidur nyenyak. Tadi malam, aku iseng membuka Facebook dengan akun cadangan yang tidak berteman dengan siapapun dari keluarga suami, hanya untuk mengikuti beberapa grup di kampung Bagas, mencari informasi tentang obat herbal untuk ibu. Tiba-tiba, sebuah foto menarik perhatianku. Foto itu diunggah oleh seorang penata rias di desa. Pengantin Rina hari ini paling cantik sekecamatan.
Selamat menempuh hidup baru, semoga langgeng selamanya. Dalam foto yang bermandikan cahaya terang itu, sang pengantin wanita mengenakan gaun pengantin bertabur kristal berkilauan, tersenyum malu-malu. Dan pria yang berdiri di sampingnya, mengenakan setelan jas putih yang gagah, dengan lengan melingkari pinggangnya dengan penuh kasih sayang. Dia adalah suamiku, yang seharusnya sedang berjaga di samping ranjang ibunya yang sekarat karena kanker stadium akhir. Kepalaku serasa meledak, langit di hadapanku runtuh seketika. Aku tidak menangis. Setetes air mata pun tidak jatuh. Hanya ada hawa dingin yang menusuk dari tumit hingga ke ubun-ubun, membekukan setiap pembuluh darah di tubuhku. Aku segera mengemudikan mobil menembus malam, menempuh jarak lebih dari 200 km, kembali ke desa yang damai ini. Dan sekarang aku berdiri di sini. Dari posisiku, aku bisa melihat menembus gerbang bunga hingga ke halaman dalam. Rumah panggung sederhana milik keluarga suamiku, yang dulu reot kini telah berubah rupa. Halaman berlantai bata merah itu, kini didirikan tenda pernikahan yang begitu megah, hingga menutupi seluruh jalan setapak di gang. Musik dangdut yang menggelegar menggema, suara MC pernikahan begitu riuh. Selamat kepada kedua mempelai, semoga cepat diberi momongan. Aku melihat Ibu Ratna. Ya Tuhan, wanita yang katanya sekarat karena kanker hati itu. Dia mengenakan kebaya beludru berwarna merah marun bertabur payet berkilauan, rambutnya disanggul tinggi, wajahnya dipoles bedak tebal, dan di lehernya tergantung kalung emas besar seperti rantai. Dia tertawa-tawa riang, menyalami para tamu. Dia berjalan dengan lincah, menerima setiap amplop sumbangan dengan sigap, wajahnya berseri-seri tanpa sedikit pun bayangan kematian. Dan di sanalah sang pengantin pria muncul, Bagasku. Dia tidak terlihat lelah, tidak kuyu, tidak ada setetes pun air mata kesedihan. Dia berdandan necis, senyumnya merekah lebar hingga ke telinga, bergandengan tangan dengan pengantin wanita muda berkeliling dari meja ke meja untuk bersulang, 3 miliar rupiah. Kanker hati stadium akhir. Sebulan pulang kampung untuk berbakti. Semuanya hanyalah sebuah skenario menjijikkan yang telah direncanakan dengan matang oleh ibu dan anak itu, untuk mengeruk uangku, untuk membawa pulang seorang gadis lain sebagai istri sahnya di desa ini. Rasa mual dan amarah membuncah hingga menyumbat tenggorokanku. Wanita normal manapun dalam situasi ini mungkin akan langsung menyerbu ke dalam pesta, membalikkan meja-meja hidangan, merobek gaun pengantin putih bersih wanita jalang itu, dan menampar wajah suami pengkhianat itu beserta ibu mertuanya yang tidak tahu malu. Aku juga ingin melakukannya. Tanganku sudah terkepal begitu erat hingga kuku-kukuku menancap ke telapak tangan dan berdarah. Kakiku sudah melangkah maju satu langkah, tapi kemudian tiba-tiba aku berhenti. Jika aku menyerbu masuk sekarang, apa yang akan kudapatkan? Sebuah adegan pelabrakan yang heboh untuk ditonton seluruh desa, hanya untuk melampiaskan amarah sesaat. Tapi setelah itu, 3 miliar rupiah milikku pasti sudah mereka sembunyikan. Aset-aset lain di kota yang masih atas nama Bagas bersamaku, dia akan segera menuntut untuk dibagi dua. Aku akan menjadi wanita gila, kehilangan suami, kehilangan uang, dan menanggung malu yang tak terhingga. Tidak, Dewi Lestari ini tidak akan pernah melakukan hal sebodoh itu. Perlahan-lahan aku melepaskan kepalan tanganku, sudut bibirku tertarik ke atas, membentuk sebuah senyuman dingin. Begitu dinginnya hingga aku sendiri bergidik. Melihat pesta pernikahan yang meriah di hadapanku, melihat senyum palsu si pengkhianat, aku berjanji pada diriku sendiri, jika kalian suka bermain sandiwara, maka aku akan membiarkan kalian berakting hingga adegan terakhir. Tapi sutradara untuk babak selanjutnya adalah aku. Aku tidak hanya akan mengambil kembali 3 miliar rupiah itu, aku akan menguliti kalian, tidak akan kusisakan sepeser pun. Aku akan membuat kalian berlutut di kakiku, menangis dan memohon belas kasihan, sama seperti cara Bagas berlutut memohon uang padaku 4 malam yang lalu. Aku mundur selangkah, mengeluarkan ponsel dari tas, menyalakan kamera. Aku merekam dari dekat setiap wajah yang sedang tertawa riang di dalam tenda pernikahan. Setiap bingkai gambar yang tajam merekam bukti kejahatan mereka. Senyum Ibu Ratna, tatapan mesra Bagas, suara MC yang meneriakkan nama kedua mempelai baru, semuanya kusimpan dengan rapi menjadi peluru-peluru tajam, tinggal menunggu waktu untuk ditembakkan. Angin membawa butiran hujan yang menampar wajahku, terasa dingin menusuk. Aku menaikkan kerah mantelku, berbalik badan, dan berjalan menuju mobil yang terparkir tidak jauh dari sana. Pertarungan ini baru saja dimulai. Bagas, nikmatilah malam pertamamu, karena itu akan menjadi malam tidur nyenyak terakhir dalam hidupmu. Angin bertiup kencang menerpa wajahku, membawa serta gerimis dari cuaca bulan Oktober yang muram. Aku berjalan seperti bayangan tak berjiwa di atas jalan tanah merah yang becek, meninggalkan di belakangku cahaya gemerlap dan musik dangdut yang memekakan telinga dari tenda pernikahan suamiku sendiri. Setiap langkah, lumpur yang menempel di tumit sepatu terasa berat, tapi mungkin tidak seberat batu tak kasat mata yang sedang menghancurkan dadaku. Saat ini aku tidak berlari, juga tidak terburu-buru. Aku berusaha menjaga napasku agar tetap teratur,
karena aku takut jika sesaat saja aku lemah, aku akan jatuh tersungkur di kubangan lumpur kotor ini, menjadi bahan tertawaan yang menyedihkan bagi desa yang sedang mabuk dalam pesta pora itu. Setibanya di mobil yang terparkir cukup jauh, di bawah naungan pohon ketapang yang meranggas, aku membuka pintu dan masuk ke dalam. Kabin mobil yang gelap dan sunyi, membuatku bisa mendengar dengan jelas setiap detak jantungku yang berdebar kencang. Suara hujan yang jatuh di atap mobil seperti palu yang terus-menerus memukul pikiranku yang tegang seperti senar gitar. Menyandarkan kepala di sandaran kursi, aku memejamkan mata. Tidak ada air mata yang mengalir membasahi pipi, tidak ada jeritan kesakitan yang menyalahkan takdir. Anehnya, di titik terdalam dari sebuah pengkhianatan, manusia bisa menjadi begitu sadar dan dingin hingga menakutkan. Bayangan Bagas memeluk pinggang pengantin muda bernama Rina, senyumnya yang sumringah terpampang jelas di wajahnya yang necis. Bersamaan dengan bayangan Ibu Ratna, ibu mertua yang katanya sekarat karena kanker, yang kini gagah dalam kebaya merah menyala dan berkalung emas tebal, terus berputar ulang di kepalaku, seperti film yang diputar lambat. Aku bertanya pada diri sendiri, sejak kapan kebohongan ini dimulai, seberapa teliti mereka merencanakannya hingga bisa menipuku dengan sempurna selama ini, 3 miliar rupiah. Jumlah yang tidak sedikit. Itu adalah keringatku, air mataku, malam-malam tanpa tidurku di workshop jahit untuk memeriksa setiap jahitan. Hari-hari di mana aku berlari ke sana, kemari mengurus prosedur bea cukai untuk setiap kontainer barang impor. Sementara aku memeras tenagaku untuk membangun sebuah rumah tangga, untuk masa depan kedua anakku, suami yang paling kupercaya, justru menggunakan uang hasil jerih payahku itu untuk membangun rumah tangga lain untuk dirinya sendiri. Aku membuka mata, menatap kosong ke depan. Kelemahan telah kuremas, dan kulempar ke sudut entah di mana. Yang tersisa dalam diriku hanyalah kemarahan yang mendidih dan hasrat balas dendam yang membara. Tapi aku tahu, untuk memenangkan permainan ini, aku tidak bisa bertindak gegabah. Aku harus tahu siapa lawanku, apa yang telah mereka lakukan dengan uangku, dan yang terpenting, aku harus mengumpulkan cukup bukti agar saat aku melancarkan serangan, mereka tidak akan pernah punya kesempatan untuk bangkit kembali. Membuka bagasi mobil, aku menemukan sebuah jaket angin tua, berwarna abu-abu gelap, yang biasa kugunakan untuk meninjau lokasi, sebuah caping usang yang tertinggal oleh petugas kebersihan, dan sebuah masker medis. Dengan cepat aku melepaskan mantel mahal dan sepatu hak tinggi yang merepotkan. Aku berganti dengan pakaian sederhana, mengenakan sandal jepit cadangan, memakai caping hingga menutupi separuh wajahku, dan memakai masker rapat-rapat. Melihat diriku di kaca spion, aku tidak terlihat berbeda dari seorang wanita desa pekerja keras yang tersamar dalam kegelapan malam. Setelah menyamar, aku mengunci mobil, diam-diam kembali ke area tenda pernikahan. Pesta pernikahan di desa biasanya berlangsung lama dan riuh. Saat ini para tamu sudah mulai makan. Aroma masakan yang ditumis, bau arak beras yang menyengat, bercampur dengan bau asap rokok memenuhi udara. Aku menyelinap ke sudut gelap di belakang area dapur darurat yang terbuat dari terpal biru, tempat para ibu dan wanita di desa sedang sibuk mencuci piring, membersihkan sayuran, dan bergosip ria. Di pedesaan, area dapur dalam setiap hajatan selalu menjadi pusat penyiaran segala macam berita. Dari urusan langit dan bumi hingga rahasia paling pribadi setiap keluarga, aku duduk di sebuah kursi plastik rendah di dekat sana, berpura-pura seperti seorang pekerja yang sedang beristirahat. Telingaku kupasang selebar-lebarnya, untuk menangkap setiap kata yang keluar dari mulut para wanita itu. Seorang ibu-ibu bertubuh subur, sambil dengan cekatan mencuci tumpukan piring kotor berminyak, berdecak dan berkata dengan suara keras. Harus diakui, keluarga Bu Ratna kali ini benar-benar naik daun. Si Bagas kerja di kota beberapa tahun, sekarang pulang bawa sekarung uang, bikin pesta pernikahan paling besar di kecamatan ini. Lihat si Rina pakai gaun pengantin bertabur berlian sampai silau mata, benar-benar tikus got dapat lumbung padi, nasibnya berubah dalam sekejap. Seorang wanita lain seusiaku, tangannya dengan lincah mengelap sumpit-sumpit bambu, mencibir menimpali, suaranya terdengar sedikit iri bercampur penasaran, berubah nasib apanya si Rina itu. Di desa ini siapa yang tidak tahu latar belakangnya. Belum lulus SMA sudah ikut-ikutan putus sekolah, ke kota jadi pegawai salon cuci rambut dan manikur. Orang tuanya penjudi, utangnya menumpuk, setiap hari didatangi debt collector ke rumahnya, dimaki-maki sampai heboh. Entah pelet apa yang dia pakai sampai si Bagas tergila-gila, bawa sekarung uang untuk bayar utang orang tuanya, terus sekarang dinikahi dengan pesta semeriah ini. Ibu-ibu gemuk itu berdecak lidah, merendahkan suaranya seolah menyimpan rahasia. Ya karena si Bagas itu pengen punya anak laki-laki untuk meneruskan garis keturunan. Dengar-dengar Bu Ratna koar-koar ke seluruh desa, bilang istri lamanya si Bagas di kota itu perempuan jahat dan galak, sombong karena punya sedikit uang, lagi pula mandul. Sudah menikah bertahun-tahun tidak bisa kasih cucu. Si Bagas yang baik hati sabar terus,
Akhirnya tidak tahan lagi dengan tekanan istri jahatnya, makanya dia putuskan cerai, bawa bagian hartanya pulang kampung cari istri baru untuk punya anak, melanjutkan keturunan keluarga. Bu Ratna juga bilang istri lamanya di kota itu diusir dari rumah tanpa membawa apa-apa, mungkin sekarang sedang menangis menyesal di sudut mana. Mendengar itu, darah di tubuhku seolah membeku, lalu seketika mendidih dan naik ke kepala. Kedua tanganku terkepal, kuku-kuku menancap dalam ketelapak tangan hingga berdarah, tapi aku sama sekali tidak merasa sakit. Mereka berani mengarang cerita menjijikan dan sehina ini? Mandul, jahat, diusir dari rumah tanpa apa-apa? Apakah mereka lupa bahwa kedua anakku yang sehat, satu laki-laki dan satu perempuan, yang saat ini sedang dirawat oleh pengasuh di villa mewah di kota, itu lahir dari rahim siapa? Apakah mereka lupa bahwa gelar pengusaha sukses yang disandang Bagas untuk menipu orang lain itu adalah hasil dari uang, relasi, serta keringat dan air mataku? Jadi inilah skenario yang telah Bagas dan Ibu Ratna bangun untuk melegalkan kehadiran Rina, sekaligus menutupi asal-usul uang 3 miliar rupiah yang telah dia tipu dariku. Seorang perampok yang berperan sebagai korban, seorang pezina tak tahu malu yang berperan sebagai pria baik hati yang malang mencari kebahagiaan baru. Kehinaan mereka telah melampaui apa yang bisa kubayangkan. Aku terus duduk meringkuk di sudut gelap, menelan rasa pahit yang menyumbat tenggorokanku, dengan sabar mendengarkan obrolan para wanita itu. Aku jadi tahu bahwa Rina baru berusia 21 tahun, 15 tahun lebih muda dariku. Dia muda, segar, memiliki sedikit pesona genit gadis-gadis pekerja jasa di pedesaan, dan pandai merayu sehingga Ibu Ratna sangat menyukainya. Terlebih lagi, dia saat ini sedang mengandung anak Bagas, kandungannya sudah lebih dari 3 bulan. Dokter di klinik swasta di kota kabupaten sudah memastikan bahwa itu adalah bayi laki-laki. Itulah sebabnya Ibu Ratna memperlakukannya seperti harta karun, memanjakannya habis-habisan, bahkan sampai mau ikut serta dalam sandiwara kanker hati stadium akhir untuk menipu menantu sahnya, yaitu aku, demi mengeruk uang untuk pesta pernikahan Rina. Aku mengangkat ponselku, diam-diam menyalakan perekam suara, dengan hati-hati merekam seluruh percakapan para wanita di area dapur. Meskipun ini bukan bukti hukum langsung, ini akan menjadi materi berharga, yang akan membantuku membongkar topeng palsu mereka di hadapan kerabat dan tetangga di masa depan. Setelah mendapatkan cukup informasi tentang latar belakang Rina dan kebohongan yang telah disebarkan Bagas, aku diam-diam berdiri, menyelinap ke dalam kegelapan dan meninggalkan area tenda pernikahan. Aku berjalan-jalan di sekitar desa, langkahku pelan, mataku yang tajam mengamati segala sesuatu di sekitarku. Malam ini aku tidak akan terburu-buru meninggalkan tempat kotor ini. Aku harus mencari tahu sampai tuntas, 3 miliar rupiah itu telah mereka ubah menjadi apa saja. Karena aku tahu, dengan sifat serakah dan pamer ibu dan anak itu, uang sebanyak itu tidak mungkin hanya digunakan untuk mengadakan pesta pernikahan puluhan meja. Pasti mereka telah mengalihkannya menjadi aset yang lebih besar. Dan aku, Dewi Lestari, akan menyeret semua itu ke cahaya terang sebelum menghancurkannya menjadi debu dengan tanganku sendiri. Aku meninggalkan area tenda pernikahan saat jam sudah menunjukkan hampir tengah malam. Aku tidak langsung mengemudi kembali ke kota. Aku mengarahkan mobil ke arah pusat kota kabupaten, sekitar 15 km dari desa Bagas. Aku mencari sebuah penginapan kecil dan kumuh yang tersembunyi, di sebuah gang gelap untuk menyewa kamar. Kamar itu berbau apek, spray di tempat tidurnya menguning. Suara kipas angin di langit-langit berderit, terdengar seperti rintihan orang sakit yang sedang sekarat. Tapi aku tidak peduli dengan semua itu. Aku melempar tasku ke meja, merebahkan diri di tempat tidur yang keras, mataku terbuka lebar menatap langit-langit yang penuh noda bekas rembesan air hujan. Semalaman aku tidak tidur. Tidak bisa memejamkan mata meskipun tubuhku sudah sangat lelah dan tegang seharian. Setiap kali aku memejamkan mata, bayangan senyum sumringah Bagas di samping pengantin mudanya, bayangan wajah Ibu Ratna yang penuh riasan tebal, muncul begitu jelas, setajam pisau yang menggores dalam pikiranku. 3 miliar rupiah. Jumlah uang itu bagi banyak orang bisa menjadi harta seumur hidup. Bagiku, itu juga sebagian dari darah dan dagingku, yang ditukar dengan malam-malam tanpa tidur, dengan rasa sakit maag yang melilit karena melewatkan makan, dengan saat-saat kelelahan hingga harus diinfus di gudang. Namun, hanya dengan beberapa tetes air mata buaya dan sebuah sandiwara penyakit murahan, Bagas telah merampasnya dariku dengan begitu mudah. Tapi Dewi Lestari ini bukanlah tipe wanita lemah yang hanya bisa menangis meratapi nasib. Rasa sakit telah mundur, digantikan oleh kebencian yang dingin dan kesadaran yang luar biasa. Keesokan paginya, ketika sinar matahari pucat pertama mulai mengintip melalui celah jendela berkarat, aku bangkit, membasuh wajah dengan air dingin untuk mengembalikan kesadaranku. Aku mengenakan kembali pakaian sederhana semalam, memakai caping, masker, dan keluar dari penginapan. Rencanaku hari ini sangat jelas, melacak jejak 3 miliar rupiah. Aku mengemudi ke dekat area kantor kepala desa,
tempat banyak warung pinggir jalan dan warung sarapan. Tempat ini selalu menjadi pusat informasi di daerah pedesaan manapun. Aku memarkir mobil di sudut tersembunyi, berjalan ke sebuah warung mie ayam yang ramai, memesan semangkuk mie, dan pura-pura makan perlahan. Di sekelilingku, suara orang-orang berbicara riuh rendah. Benar seperti dugaanku, gaung dari pernikahan super keluarga Bu Ratna semalam masih menjadi topik terpanas yang dibicarakan warga. Kemarin makan di hajatan Bu Ratna, lihat hidangannya sampai kaget, semua ada lobster, kepiting Alaska, minuman impor. Memang beda si Bagas kalau sudah pulang dari kota, paling pamer sekecamatan ini. Seorang pria parubaya berkata dengan suara keras sambil membersihkan giginya. Pesta pernikahan itu belum seberapa. Seorang ibu-ibu di meja sebelah menyela, suaranya terdengar sok tahu. Kalian tahu tidak tanah di pinggir jalan raya, di perempatan paling ramai di kabupaten kita? Tanah yang pemilik lamanya pasang harga 1,5 miliar tidak mau kurang sepeser pun itu. Minggu lalu si Bagas datang bawa uang tunai, langsung beli lunas. Katanya sudah sewa arsitek untuk bikin desain. Sebentar lagi mau mulai bangun rumah 3 lantai megah untuk si Rina. Telingaku berdengung sejenak, tapi kemudian dengan cepat menangkap setiap kata. Tanah di pinggir jalan raya, 1,5 miliar, bangun rumah 3 lantai. Aku terus diam mendengarkan. Ibu-ibu itu kembali merendahkan suaranya, tapi si Bagas ini pintar juga. Aku punya keponakan yang kerja di kantor pertanahan, dia cerita waktu bikin sertifikat. Si Bagas tidak atas nama sendiri, sertifikat baru itu, atas nama Ibu Ratna, dan si Rina sebagai pemilik bersama. Katanya di kota dia masih ada masalah perceraian yang belum selesai dengan istri lamanya, jadi pakai nama ibu dan istri barunya biar aman, biar tidak diincar sama istri lamanya yang licik itu. Aku tersenyum tipis di balik masker. Pintar sekali, Bagas. Kau takut aku menuntut bagian harta, jadi kau cepat-cepat mengalihkan kepemilikan kepada ibumu dan kekasih kecilmu. Perhitunganmu tidak salah sedikit pun, 1,5 miliar untuk membeli tanah, ditambah sekitar 1 miliar lagi untuk membangun dan menyelesaikan rumah 3 lantai. Sisa uangnya beberapa ratus juta. Kau hamburkan untuk pesta pernikahan mewah, membeli emas, kendaraan untuk istri barumu. 3 miliar rupiah uang tabunganku telah kau ubah menjadi aset atas nama orang lain dengan mulus. Sebuah masalah yang diselesaikan dengan sempurna. Sumber dari pengkhianatan, kebohongan paling puncak, telah terungkap jelas di hadapanku. Tidak ada penyakit kanker hati, tidak ada bakti menjaga di sisi ranjang orang sakit. Semuanya hanyalah sebuah konspirasi yang dirancang dengan rumit untuk menguras hartaku, untuk merampas hasil kerjaku, dan dipersembahkan untuk sebuah keluarga baru, sebuah kebahagiaan baru yang dibangun di atas rasa sakit dan kebodohanku. Meninggalkan warung mie, aku mengemudi perlahan di sepanjang jalan raya, melewati pusat kota kabupaten. Dengan cepat aku menemukan tanah yang baru saja dibicarakan orang-orang. Itu adalah sebidang tanah strategis dengan 2 muka jalan, terletak tepat di sudut perempatan besar. Di sekeliling tanah itu sudah dipagari seng rapat-rapat. Bahan bangunan seperti batu bata, pasir, semen sudah menumpuk. Sebuah papan kecil yang digantung seadanya di pagar bertuliskan, Proyek Pembangunan Rumah Tinggal. Pemilik, Ibu Mwirin Tirvan, Stri, Letangtra. Aku menghentikan mobil di pinggir jalan, menurunkan kaca jendela, menatap tajam ke bidang tanah itu. Perasaan sesak membuncah di dada. Setiap batu bata, setiap sak semen yang tergeletak di bawah terik matahari itu, semuanya basah oleh keringat dan air mataku. Aku teringat malam-malam ketika aku harus berjuang menyelesaikan masalah dengan mitra bisnis. Sementara Bagas berbohong sedang sibuk rapat, padahal mungkin dia sedang asyik memeluk Rina di sebuah hotel murahan. Aku teringat saat-saat aku merasa sayang untuk membeli tas mahal karena ingin menabung modal untuk membuka butik, sementara dia dengan mudahnya menghamburkan tumpukan uang untuk membeli tanah dan membangun rumah untuk kekasihnya. Kebencian dalam diriku bukan lagi gelombang pasang yang bergejolak, melainkan telah mengendap dan mengkristal menjadi sebongkah es yang sangat dingin dan padat. Mereka pikir telah menipuku, telah merampok 3 miliarku dan bisa dengan tenang menikmati hidup baru. Mereka terlalu naif. Bagas, kau mungkin bisa merencanakan siasat untuk menaruh nama ibu dan istri barumu di sertifikat tanah di kampung, tapi kau lupa satu hal yang fatal. Di kota, tempat kita masih menjadi suami istri yang sah secara hukum, kau masih memiliki banyak aset yang berada dalam genggamanku. Villa tempat kita tinggal atas nama kami berdua, tapi seluruh surat-surat legal, sertifikat asli, semuanya kusimpan di brankas rahasia yang kata sandinya tidak kau ketahui. 2 mobil mahal, satu atas nama perusahaanku, satu atas nama kau. Tapi saat ini aku memegang kunci cadangan dan surat-surat kendaraannya. Sejumlah rekening tabungan kecil lainnya. Saham di perusahaan fashionku di mana kau hanya sebagai boneka. Semua itu akan segera kuubah menjadi angka 0 besar untukmu. Aku mengambil ponsel, menekan nomor Tono, pengacara sekaligus sahabat terdekatku. Begitu telepon diangkat,
Aku langsung ke pokok permasalahan dengan suara yang dingin dan tegas hingga Tono sendiri terkejut. Tono, siapkan semua berkas gugatan cerai untukku. Aku butuh konsultasimu segera tentang prosedur hukum agar aku bisa mengalihkan, balik nama, atau membekukan seluruh aset bersama antara aku dan Bagas di kota. Dalam waktu secepat mungkin. Sama sekali tidak boleh ada informasi yang bocor. Aku akan kembali ke kota sore ini untuk menandatangani surat-surat. Aku menutup telepon. Tanpa menunggu Tono bertanya lebih lanjut, mataku sekali lagi melirik ke bidang tanah yang dipenuhi bahan bangunan itu. Rencana telah tersusun dengan jelas. 3 miliar ini anggap saja kupinjamkan sementara kepada mereka untuk membangun sebuah panggung besar. Tapi ketika sandiwara berakhir, aku tidak hanya akan membuat mereka memuntahkan seluruh uang itu, tapi juga harus membayar dengan rasa malu yang mendalam, dengan utang yang menumpuk hingga tidak bisa diselamatkan. Permainan ini, Dewi Lestari, secara resmi menyatakan perang. Aku menyalakan mesin mobil, hendak berbelok kembali ke jalan raya, menuju kota. Tiba-tiba ponsel yang diletakkan di dashboard bergetar hebat, diiringi dering yang bertubi-tubi. Melirik ke layar, tulisan suamiku tercinta muncul berkedip-kedip seperti cahaya yang sangat ironis dan mengejek. Aku menyeringai, senyum meremehkan otomatis terukir di bibirku. Bagas, meneleponku saat ini? Pasti malam pertama yang hangat telah berlalu, dan sekarang saatnya bagi anak berbakti untuk melanjutkan sandiwara penderitaannya di samping ranjang ibunya, untuk melaporkan situasi kepada istri bodohnya di kota. Aku menghentikan mobil, mengambil napas dalam-dalam, mengatur kembali napas, ekspresi wajah, dan bahkan nada suaraku. Aku memang bukan seorang aktris, tapi ketika keadaan memaksa, wanita manapun bisa bertransformasi dengan baik untuk bertahan hidup. Aku menggeser layar, menempelkan ponsel ke telinga, berusaha mengeluarkan suara cemas penuh perhatian. Halo mas, kenapa dari kemarin sampai sekarang tidak meneleponku? Aku sudah menelepon beberapa kali, tapi mas matikan. Aku khawatir sekali. Bagaimana keadaan ibu mas? Apa kata dokter? Dewi. Maafkan aku. Suara Bagas terdengar dari seberang. Ya Tuhan, dia sedang menangis. Suaranya serak, tercekat, terisak-isak bercampur sedikit kelelahan palsu dari seseorang yang semalaman tidak tidur merawat orang sakit. Jika aku tidak melihat dengan mata kepala sendiri dia tersenyum cerah memeluk pengantin mudanya tadi malam, mungkin aku akan hancur luluh oleh suara ini. Suara latar di sekitarnya cukup berisik, bukan suara monitor detak jantung di rumah sakit, melainkan suara orang berbicara, suara piring yang beradu. Pasti rumahnya sedang membersihkan sisa-sisa pesta pernikahan semalam, atau keluarga besar sedang berkumpul untuk acara temu pengantin baru. Bahkan aku samar-samar mendengar suara tawa cekikikan seorang gadis muda dari kejauhan. Rina, tidak mungkin salah. Kemarin kondisi ibu memburuk sekali. Dokter harus melakukan tindakan darurat terus-menerus, memasang banyak selang di tubuh ibu. Aku panik sekali. Lari ke sana kemari mengurus surat-surat, membayar biaya rumah sakit, membeli obat di luar. Tidak ada waktu sama sekali untuk memegang telepon dan meneleponmu. Ibu kesakitan sekali, Tumornya menyiksanya semalaman, tidak bisa tidur sedikit pun. Setiap kali sadar, ibu selalu memegang tanganku erat rata, memanggil namamu dan anak-anak. Aku mencengkeram setir begitu erat hingga buku-buku jariku memutih. Berusaha menahan rasa mual yang naik ke tenggorokan. Disiksa tumor semalaman, memegang tanganku dan memanggil namaku, kebohongan yang dia ucapkan begitu lancar, tanpa jeda sedikit pun, begitu tak tahu malu hingga membuatku merinding. Aku terus mempertahankan nada suara sedih dan berlinang air mata. Ya Tuhan, kasihan sekali ibu. Lalu sekarang apa ibu sudah sedikit lebih baik, Mas? 3 miliar yang kukirim kemarin apa cukup untuk membayar biaya rumah sakit dan membeli obat khusus? Kalau butuh lebih, bilang saja. Aku akan tarik semua tabungan di rekening lain dan kirimkan padamu. Kamu harus sewa dokter terbaik, beli obat terbaik untuk ibu, ya. Kesehatan ibu yang paling penting, uang bukan masalah, Mas. Atau bagaimana kalau sore ini aku atur pekerjaan dan naik kereta ke kampung untuk membantumu merawat ibu? Aku khawatir sekali, bagaimana kamu bisa menanganinya sendirian. Begitu aku selesai bicara, suara di seberang sana tiba-tiba terhenti beberapa detik, ada kepanikan sesaat yang disembunyikan di balik batuk pura-pura. Kalau aku pulang sekarang, bukankah sandiwara mereka akan langsung berakhir? Segera aku mendengar suara bisik-bisik, suara telepon yang buru-buru dipindahkan, dan kemudian suara lemah yang merintih terdengar. Uhuk, Dewi Yanak, itu Ibu Ratna. Wanita yang semalam masih gagah dengan kebaya bludru merah, berkalung emas berat, tertawa-tawa bersulang di setiap meja. Sekarang melalui telepon, dia bertransformasi menjadi seorang pasien kanker stadium akhir yang sekarat di ranjang rumah sakit dengan begitu sempurna hingga bisa memenangkan Oscar. Suaranya merintih dan terputus-putus. Setiap kata yang diucapkan diiringi hembusan napas lelah seolah nyawanya sedang meredup detik demi detik. Jangan pulang nak.
Ibu larang kamu pulang. Nanti kamu di sini malah ketularan penyakit, terus butikmu terbengkalai. Kalau sampai bangkrut, kalian mau makan apa? Ibu sudah dekat dengan ajal, paling bisa hidup berapa lama lagi. Biar si Bagas saja yang jaga ibu, sudah cukup nah. Ibu Ratna berhenti, batuk hebat yang terdengar menyakitkan. Batuk palsu yang kosong, tanpa sedikit pun dahak atau kelemahan nyata dari orang yang menderita penyakit paru-paru atau hati. Namun, dia tetap berakting dengan penuh penghayatan. Uang yang kamu kirim sudah dipakai Bagas untuk bayar semua biaya rumah sakit. Dokter bilang harus pakai obat dari luar negeri yang mahal sekali. Setiap suntikan harganya puluhan juta. Ibu kasihan, bilang saja bahwa ibu pulang untuk menunggu ajal. Tapi si Bagas terus menangis memohon dokter untuk menyelamatkan ibu. Coba kamu lihat. Uhu. Kalau kamu bisa siapkan uang lagi, kirim saja untuk suamimu, biar dia yang urus. Kasihan dia sendirian di kampung. Nah, nanti kalau ibu sudah sedikit lebih sehat, ibu janji akan ke Jakarta menengok cucu-cucu. Dadaku naik turun dengan hebat. Rasa jijik yang luar biasa membuatku seolah tidak bisa bernapas. Dia tidak hanya bersekongkol menipuku, membiarkan anaknya menikahi wanita lain, tapi sekarang dia terus menggunakan kematian palsunya untuk meminta lebih banyak uang dariku. Keserakahan manusia, ketidaktahuan malu dari para pengkhianat, memang tidak ada batasnya. Mereka menganggapku sebagai tambang emas yang tidak pernah kering. Seorang bodoh yang siap menguras kantongnya, hanya karena beberapa tetes air mata dan beberapa kalimat bijak palsu. Aku mengambil napas dalam-dalam, menelan rasa jijik hingga ke dasar perut. Aku tahu aku tidak boleh membuka kartu sekarang. Harus kubiarkan mereka terbang tinggi di atas awan kemenangan mereka. Harus kubiarkan mereka percaya sepenuhnya bahwa aku masih boneka penurut di telapak tangan mereka. Hanya dengan begitu, pukulan balasan dariku nanti akan benar-benar memiliki kekuatan penghancur. Ibu, jangan bicara begitu. Ibu harus berusaha hidup untuk melihat cucu-cucu tumbuh besar. Ibu tenang saja istirahat, urusan uang biar aku yang urus. Mas Bagas di mana, Bu? Tolong berikan teleponnya. Aku di sini, Wi. Ibu baru saja pingsan, aku biarkan ibu istirahat. Di sekitar sini suara mesin berisik sekali. Apa kamu dengar jelas? Jelas sekali. Suamiku yang luar biasa. Aku mendengar dengan sangat jelas kekejian yang terkandung dalam setiap hembusan napasmu. Mas Bagas, aku dengarkan kata ibu, aku tidak akan pulang ke kampung sekarang agar tidak mengganggu pengobatan ibu. Kamu tenang saja di sana merawat ibu selama sebulan seperti yang direncanakan. Urusan di rumah dan butik akan kuusahakan kuurus semua. Soal biaya rumah sakit, akhir pekan ini aku bisa mencairkan buku tabungan sekitar 500 juta lagi, akan segera ku transfer ke rekeningmu. Kamu jangan khawatir apa-apa, jaga kesehatan ya. Benarkah, Wi? Oh, Dewi, aku tidak tahu harus bagaimana membalas kebaikanmu ini. Hidupku paling beruntung karena menikahi istri yang pengertian dan berbakti sepertimu. Terima kasih, Wi, terima kasih banyak. Aku akan menggunakan uang ini untuk menyelamatkan ibu dengan segala cara. Sudahlah, aku harus keluar membeli bubur untuk ibu. Aku tutup teleponnya ya. Nanti malam kalau senggang aku telepon lagi. Rindu kamu dan anak-anak. Panggilan berakhir. Suara tutut yang kering terdengar di dalam kabin mobil yang sunyi. Perlahan aku menurunkan ponsel, melemparkannya dengan kasar ke kursi penumpang. Senyum palsu di bibirku padam, digantikan oleh ekspresi dingin tanpa jiwa seperti patung batu. Rasa jijik membuncah hingga aku harus membuka pintu mobil, menghirup udara lembab di luar agar tidak muntah. Kata-kata manis, tangisan sedih, sumpah janji yang dia ucapkan, semuanya kini berubah menjadi pisau yang mengoyak sisa-sisa ikatan suami istri di antara kami. Hidupku paling beruntung karena menikahimu. Kau benar, Bagas. Kau sangat beruntung bertemu denganku, tapi kau telah menggunakan keberuntungan itu untuk menggali kuburanmu sendiri. Kau ingin bermain sandiwara, baiklah. Kau ingin uang, aku akan menjanjikanmu banyak uang. Aku akan melempar umpan agar keserakahan ibu dan anakmu terus membengkak, dibutakan oleh keuntungan ilusi yang akan kusajikan di depan mata mereka. Kita lihat saja, ketika sebulan bakti palsu ini berakhir, ketika kau kembali ke kota dengan mentalitas seorang pemenang yang berhasil menipu istri, menikahi kekasih, dan membangun rumah baru, bagaimana kau akan menghadapi kenyataan pahit yang telah kusiapkan untukmu? Aku memasang sabuk pengaman, menginjak gas dengan kuat. Mobil melesat di jalan raya, meninggalkan di belakang desa yang penuh dengan kebohongan menjijikkan. Kembali ke kota, medan perang yang sesungguhnya baru saja dimulai. Hal pertama yang harus kulakukan setibanya di rumah bukanlah menangis, bukan mencari seseorang untuk mengeluh, melainkan duduk bersama Tono, pengacaraku. Aku akan menguras semua sumber daya keuangan, mengalihkan seluruh aset berharga, mencabut semua kekuasaan eksekutif di perusahaan yang begitu dia banggakan. Aku akan mengubah Bagas menjadi seorang yang benar-benar tidak punya apa-apa di atas kertas hukum sebelum dia sempat menyadari sesuatu yang aneh.
permainan ini, siapa yang lebih kejam, dialah yang akan menang. Dan aku, Dewi Lestari, sudah siap menjadi orang paling kejam dalam hidupnya. Mobilku membelah malam yang basah di pinggiran kota, melaju kencang di jalan tol menuju pusat kota. Lampu-lampu jalan raya melintas di kaca mobil, memantulkan berkas cahaya kuning pucat ke wajah dinginku yang terpantul di kaca spion. Aku menyalakan radio, menaikkan volumenya sedikit untuk mengusir kesunyian yang mematikan di dalam mobil. Suara seorang penyanyi wanita menyanyikan melodi sedih tentang pengkhianatan dalam cinta. Biasanya aku sangat membenci lagu-lagu melankolis seperti ini. Tapi hari ini, mendengar lirik-lirik yang merintih itu, aku malah tertawa. Tawa yang pahit dan kering. Menangis karena seorang pengkhianat? Putus asa karena selembar surat nikah yang terkoyak? Tidak, itu adalah hak istimewa para wanita lemah, mereka yang hidup bergantung pada pria. Sedangkan aku, Dewi Lestari ini, yang memulai dari nol, yang pernah merasakan pahit getirnya persaingan di dunia bisnis untuk memperebutkan setiap kontrak, tidak ada alasan bagiku untuk jatuh karena sebuah sandiwara rendahan dari ibu dan anak Bagas. Jam di mobil menunjukkan tepat pukul 3 pagi ketika aku berbelok ke kompleks perumahan mewah tempat keluargaku tinggal. Gerbang besi otomatis perlahan terbuka. Villa 3 lantai itu tenggelam dalam kegelapan, sunyi dan dingin. Biasanya, setiap kali aku pulang terlambat dari perjalanan bisnis, melihat cahaya kuning dari jendela kamar tidur di lantai 2, hatiku selalu dipenuhi perasaan hangat yang aneh. Tapi malam ini, rumah ini di mataku tidak berbeda dengan sebuah kuburan yang mengubur kepercayaan dan masa mudaku. Selama 5 tahun terakhir, aku masuk ke dalam rumah, melepaskan jaket yang berbau apek dari penginapan murah, melemparkan masker dan caping ke tempat sampah. Aku langsung naik ke lantai 2, membuka pintu kamar tidur kami. Aroma minyak esensial kayu manis yang biasa tercium menusuk hidungku, membuat perutku mual. Baru beberapa hari yang lalu, di sudut tempat tidur itu, Bagas berlutut, meneteskan air mata buaya, untuk memohon padaku agar menarik 3 miliar rupiah untuk menyelamatkan ibunya. Aku berjalan ke lemari pakaian, tanganku dengan lembut menyentuh setelan-setelan mahal yang kusetrika dan kupilih sendiri untuknya selama perjalanan bisnis ke luar negeri. Dulu aku ingin mengubahnya dari seorang pegawai kantoran biasa menjadi seorang pengusaha yang elegan dan berwibawa, agar sepadan denganku. Aku telah memberinya uang, status, rasa hormat dari kedua belah pihak keluarga, dan sebagai balasannya, dia menggunakan semua yang telah kuhiaskan padanya untuk merayu seekor rubah betina berusia belasan tahun, untuk membangun sarang baru di atas uang yang basah oleh keringat dan air mataku. Aku tidak menyalakan lampu, hanya duduk terkulai di lantai dalam kegelapan, bersandar di tepi tempat tidur. Aku tidak menangis, sama sekali tidak meneteskan air mata. Aku sedang menginventarisir seluruh aset yang kumiliki bersamanya, menghitung setiap langkah untuk merampas semuanya sebelum dia sempat kembali. Keesokan paginya, tepat pukul 8, Tono, pengacara sekaligus sahabat karibku sejak kuliah, sudah berada di ruang tamuku. Tono membawa tas kerja tebal, wajahnya serius, tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya melihat penampilanku yang kuyu namun matanya setajam silet. Tono tahu betul tentang kami, dia juga pernah mengagumi keharmonisan palsu yang selalu dipamerkan Bagas. Ketika aku menceritakan seluruh kejadian semalam, menunjukkan video rekaman pernikahan di desa, dan rekaman suara para wanita yang bergosip tentang Bagas membeli tanah dan membangun rumah dengan uangku, Tono marah besar hingga memukul meja kaca. Dia menyebut Bagas sampah yang lebih rendah dari binatang, tapi aku mengangkat tangan untuk menghentikannya. Aku tidak butuh belas kasihan, aku butuh solusi hukum. Tono, lupakan makian itu. Aku memanggilmu ke sini bukan untuk curhat. Aku ingin kau segera mengaktifkan rencana mencabut kayu dari bawah tungku. Aku ingin saat Bagas melangkahkan kaki ke rumah ini, di atas kertas hukum, dia hanyalah seorang proletar, tidak lebih. Aku mengucapkan setiap kata dengan jelas, suaraku begitu dingin hingga Tono pun bergidik. Kami mulai membahas detailnya. Target pertama dan terpenting, perusahaan fashion. Ini adalah sumber kehidupanku, anak rohaniku yang telah kukandung dan kembangkan selama 8 tahun. Saat kami menikah, untuk menjaga martabat suami di hadapan keluarga dan mitra, aku mengangkat Bagas sebagai wakil direktur yang bertanggung jawab atas bisnis, sekaligus memberinya 20% saham atas namanya. Kenyataannya, dia hanyalah boneka, berpakaian bagus untuk menjamu tamu. Sedangkan semua keputusan strategis dari pengadaan barang, pemasaran, hingga manajemen arus kas, semuanya dipegang olehku. Aku ingin menyingkirkannya dari dewan direksi sesegera mungkin. Aku menunjuk ke tumpukan berkas pendirian perusahaan. Tono mengerutkan kening sejenak lalu menjawab, hal ini tidak sulit, tapi butuh waktu, dan harus dilakukan sesuai hukum agar dia tidak punya alasan untuk menggugat balik. Dewi, kau memegang 80% saham, kau punya hak veto dan hak untuk memberhentikan. Aku akan segera menyusun keputusan untuk mengadakan rapat umum pemegang saham luar biasa, Rupsle, dengan porsimu,
pemberhentian Bagas dari jabatan wakil direktur sepenuhnya sah. Mengenai 20% sahamnya, kita tidak bisa memaksanya untuk melepaskannya begitu saja. Tapi aku akan membantumu membuat kontrak pengalihan aset, memindahkan seluruh pendapatan dan kontrak bernilai ke perusahaan anak baru yang hanya akan atas namamu. Perusahaan yang ada sekarang hanya akan menjadi cangkang kosong yang menanggung beberapa utang pajak. Saat itu, 20% sahamnya hanya akan menjadi kertas tak berharga. Aku mengangguk setuju. Benar. Aku akan membiarkannya memeluk jabatan pemegang saham dari sebuah perusahaan yang akan bangkrut. Perasaan melihat aset besar menguap di depan mata tanpa bisa berbuat apa-apa, itulah siksaan mental yang paling menyakitkan. Target kedua, properti. Villa ini dan 2 bidang tanah kafling di pinggiran kota. Ini adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan. Secara prinsip, saat di pengadilan harus dibagi 2. Aku tidak akan pernah menerima pembagian hasil kerjaku dengan seorang pengkhianat. Villa ini sebagian dijaminkan di bank untuk modal kerja perusahaan. Tono, segera hubungi direktur cabang bank, naikkan batas kredit secara maksimal, gunakan rumah ini sebagai jaminan untuk meminjam sejumlah besar uang, lalu legalkan aliran dana itu dengan kontrak jual beli fiktif dengan mitra terpercayaku. Rumah ini akan menjadi tumpukan utang macet di bank. Jika Bagas ingin membagi 2 villa ini, biarkan dia menanggung setengah dari utang puluhan miliar itu. Aku tersenyum. Senyum licik yang belum pernah terpikirkan bisa kutunjukkan sebelumnya. Tono menatapku lekat-lekat, tatapannya berubah dari kaget menjadi kagum. Dia dengan cepat mencatat semua permintaanku, memilah setiap berkas yang perlu ditandatangani. Target terakhir, rekening bank dan kendaraan. Aku segera membuka laptop, masuk ke semua rekening tabungan bersama yang kode OTP-nya ku pegang. Dengan beberapa kali transfer berputar melalui rekening ibu kandungku dan kerabat terpercaya, puluhan miliar uang tunai menguap dari sistem secara legal dalam bentuk pembayaran utang dan pinjaman sebelum menikah. Untuk 2 mobil mewah, aku membuat surat kuasa untuk menjual mobil atas nama perusahaan ke sebuah showroom kenalan dengan harga murah di atas kertas. Sedangkan mobil atas nama Bagas, kupertahankan sebagai umpan untuk rencana selanjutnya. Selama 3 hari 3 malam berturut-turut, aku dan Tono bekerja seperti mesin tanpa lelah, tanpa makan, tanpa tidur, hanya ada kopi hitam pekat dan tumpukan dokumen hukum. Ketika tanda tangan terakhirku diletakkan di atas kontrak pengalihan aset ke perusahaan baru, aku bersandar di sofa, merasa seluruh tubuhku lelah, tetapi dadaku terasa ringan secara aneh. Bagas, kau pikir dengan diam-diam menaruh nama ibumu dan kekasihmu di sertifikat tanah di kampung adalah langkah cerdas? Kau pikir aku adalah wanita bodoh di kota yang akan terus bekerja keras untuk memberimu uang? Tapi kau lupa bahwa seorang wanita yang bisa membangun kerajaan dari abu, juga bisa dengan mudah menenggelamkannya ke jurang hanya dengan satu jentikan jari. Cangkang mewah yang kau banggakan untuk menipu keluarga pengantin barumu, sebenarnya telah kurobek isinya, tinggal menunggu hari untuk runtuh berkeping-keping. Dan sekarang, setelah fondasinya kugali hingga kosong, aku akan mulai menebar jaring baru, sebuah jaring yang ditenun dari keserakahanmu yang tak terbatas. Aku akan menunjukkan padamu betapa mahal dan berdarahnya harga menyentuh uang Dewi Lestari ini. Setelah berhasil mengalihkan dan membekukan semua aset berharga secara hukum, aku memasuki tahap kedua dari rencana balas dendamku. Kondisi psikologisku saat ini adalah ketenangan yang menakutkan. Tidak ada lagi kemarahan yang meledak-ledak, tidak ada lagi sesak di dada setiap kali teringat gambar pernikahan terkutuk itu. Aku seperti seorang pemburu berpengalaman yang dengan hati-hati memasang setiap perangkap baja di bawah daun-daun kering, dengan tenang menunggu mangsa bernama Bagas menelan umpan lezat. Aku terlalu memahami sifat Bagas. Berlawanan dengan penampilan luarnya yang alim dan baik hati, jauh di dalam dirinya ada rasa rendah diri yang mendalam dan keserakahan yang tak terbatas. Dia selalu merasa minder karena dicap sebagai suami yang menumpang hidup pada istri, dia sangat ingin membuktikan dirinya. Dia mendambakan pengakuan sebagai pengusaha sukses yang mandiri, mendambakan kekayaan besar yang independen agar bisa menceramahi orang lain. Keinginan rendahan itulah yang menjadi titik lemah fatalnya, dan aku akan menggunakan titik itu untuk melumpuhkannya hingga hancur lebur. Untuk menebar jaring ini, aku membutuhkan umpan yang sempurna. Umpan yang harus cukup menarik, dengan keuntungan sangat tinggi dalam waktu sangat singkat, namun harus berkedok rahasia dan eksklusif untuk memancing psikologi takut kehilangan kesempatan yang dimilikinya. Maka, aku menemui Pak Hermawan. Pak Hermawan adalah seorang bos investasi properti bawah tanah yang terkenal di pasar, seorang pria berpengalaman dengan jaringan luas, dan yang terpenting, dia berutang budi padaku. Beberapa tahun lalu, saat perusahaan Pak Hermawan diambang kebangkrutan karena krisis arus kas, akulah yang berani mengambil risiko menggunakan reputasi pribadiku untuk menjamin pinjaman besar baginya agar bisa melewati masa sulit. Sejak itu, dia selalu menganggapku sebagai adik perempuannya sendiri. Ketika aku menemuinya di sebuah ruang teh pribadi dan menceritakan secara singkat kekejian Bagas,
Pak Hermawan menghisap cerutunya dalam-dalam, matanya tajam seperti pisau, dan mengangguk. Adikku, kamu mau mainkan dia sampai sejauh mana? Mau bikin karirnya cacat atau mau dia lompat dari jembatan? Bilang saja, abang akan atur skenarionya tanpa celah. Pak Hermawan berkata sambil menghembuskan asap abu-abu pekat ke udara. Aku tersenyum tipis. Aku tidak mau dia lompat jembatan. Itu terlalu mudah. Aku mau dia dengan tangannya sendiri menyerahkan seluruh 3 miliar yang baru saja dia rampas dariku, ditambah seluruh aset yang dimiliki ibu dan anaknya di kampung, semuanya dimasukkan ke dalam lubang hitam tanpa dasar. Aku mau dia merasakan sensasi jatuh dari puncak kepuasan diri langsung ke kubangan keputusasaan, dikejar-kejar oleh preman, dan dicaci maki oleh kerabatnya sendiri. Di bawah bimbingan Pak Hermawan, sebuah skenario sempurna pun disusun. Kami menciptakan sebuah proyek fiktif bernama Kawasan Hunian Ekologis VIP Tepi Sungai, yang terletak di sebuah provinsi tetangga yang sedang dalam perencanaan pembangunan bandara. Semuanya dirancang begitu canggih sehingga bahkan para ahli properti berpengalaman pun bisa tertipu jika tidak memeriksa dengan teliti. Mulai dari gambar perencanaan palsu skala 1500 dengan stempel merah palsu yang sangat rapi, brosur iklan internal yang bocor, hingga kontrak investasi bersama dengan komitmen keuntungan hingga 30% hanya dalam waktu 1 bulan. Inti dari proyek ini adalah tidak dijual untuk umum. Ini adalah jatah diplomatik yang sangat langka, hanya untuk para bos besar yang punya nyali dan harus menyetor modal tunai, masuk cepat keluar cepat untuk berspekulasi. Sebelum informasi perencanaan diumumkan secara resmi di media massa, aku tahu Bagas sudah lama mendambakan bisa masuk ke lingkaran investasi properti bawah tanah ini, tetapi karena tidak punya relasi dan tidak diberi modal olehku, dia hanya bisa berdiri di luar sambil menelan ludah. Sekarang, kesempatan sekali seumur hidup ada di depan matanya. Aku yakin dia akan menelan umpan tanpa sedikit pun keraguan. Selama masa penantian, aku mulai menebar umpan. Aku sengaja mencetak dokumen-dokumen tentang proyek kawasan hunian ekologis VIP tepi sungai, membiarkan beberapa lembar tercecer di meja kerja di kamar tidur, sengaja menyelipkan salinan kontrak investasi dengan tanda tangan palsu Pak Hermawan di bawah bantal Bagas. Bahkan aku merekayasa percakapan telepon dengan Pak Hermawan di tengah malam, memainkan sandiwara penolakan halus untuk menciptakan kesan kelangkaan. Pak Hermawan, saya tahu jatah ini untungnya besar sekali. Setor 10 miliar sebulan kemudian dapat 13 miliar. Itu sangat mungkin. Tapi kali ini saya sedang terhimpit modal untuk stok barang musim dingin. Sudahlah, Bapak berikan saja jatah ini untuk orang lain. Saya terpaksa melewatkan kesempatan ini. Ya, saya tahu ini sangat disayangkan, tapi tolong jangan sisakan untuk saya lagi. Modal saya benar-benar macet sekarang. Aku berdiri di balkon kamar, pura-pura berbicara sendiri, padahal ponselku dalam mode rekam suara. Aku menyimpan rekaman itu dan sengaja memutarnya berulang kali di rumah, memastikan bahwa ketika Bagas kembali, entah bagaimana, dia akan bisa menguping informasi berharga ini. Aku juga dengan teliti membuat buku catatan palsu, yang di dalamnya terdapat rincian keuntungan besar dari proyek ini yang telah diperoleh oleh kenalan-kenalanku. Buku catatan itu kuselipkan begitu saja di laci meja rias, tempat yang kutahu pasti akan digeledah Bagas untuk mencari perhiasan atau kartu ATM-ku setiap kali dia butuh uang saku. Selama seminggu persiapan, aku mengubah villa kami menjadi perangkap sempurna yang dikelilingi oleh informasi keuangan palsu yang sangat menggoda. Keserakahan adalah racun tanpa penawar. Bagas saat ini memegang 3 miliar rupiah, ditambah dengan status sebagai suami dari pengusaha wanita Dewi Lestari, dia akan merasa sudah cukup kuat untuk memainkan permainan besar sendiri tanpa perlu diriku. Dia akan berpikir bahwa dia sedang diam-diam mencuri kesempatan mengubah nasib dari istrinya sendiri. Orang paling cerdas bukanlah orang yang menusuk lawan secara langsung, melainkan orang yang tahu cara memberikan pisau berlapis gula kepada lawannya, agar dia dengan tangannya sendiri menggorok lehernya dalam kegembiraan yang luar biasa. Bagas, sandiwara di sisi ranjang ibumu di kampung sebentar lagi akan berakhir, bukan? Uang sudah ditarik, tanah sudah dibeli, pesta sudah usai. Mungkin sudah saatnya anak berbakti ini mencari alasan untuk kembali ke kota dan terus berperan sebagai suami teladan. Aku berdiri di depan cermin, memoles kembali lipstik merahku, merapikan kerah kemeja sutraku. Penampilanku sekarang tidak menunjukkan sedikit pun kekusutan seorang wanita yang diselingkuhi. Aku harus terlihat bersinar, harus terlihat sukses, harus menunjukkan padanya bahwa aku tidak tahu apa-apa tentang keberadaan Rina atau sandiwara kanker murahan itu. Aku akan merentangkan tangan menyambutnya kembali, lalu dengan tanganku sendiri aku akan mendorongnya ke dalam lubang yang telah digali oleh keserakahannya sendiri. Pintu telah terbuka, jaring telah ditebar, sekarang tinggal menunggu mangsa masuk dengan sukarela. Tepat 10 hari setelah malam pernikahan mewah itu, Bagas kembali. Dia tidak kembali sesuai jadwal sebulan berbakti seperti yang telah dia teriakkan sebelumnya. Mungkin aroma uang dari buku tabungan 500 juta yang kujanjikan saat teleponan telah menebarkan wangi yang begitu kuat,
membangunkan iblis keserakahan di dalam dirinya. Iblis itu bangkit lebih kuat daripada kehangatan istri barunya di kampung. Atau mungkin juga dia tidak sabar ingin kembali memeriksa wilayah kekuasaannya, melihat apakah istri bodohnya di kota masih patuh bekerja keras mencari uang untuk dinikmatinya. Suara ban mobil yang bergesekan dengan lantai paving terdengar kering. Aku sedang duduk menyeruput teh di balkon lantai 2. Sudut bibirku sedikit terangkat saat melihat sosok Bagas turun dari mobil. Aktingnya masih sangat bagus. Dia sengaja mengenakan kemeja kusut, beberapa kancing atasnya dibiarkan terbuka, rambutnya sengaja dibuat berantakan, dan jalannya terseok-seok seperti orang yang baru saja sembuh dari penyakit parah, atau melewati malam-malam tanpa tidur merawat orang sakit. Kalau saja ini adalah Dewi Lestari 10 hari yang lalu, pasti aku akan buru-buru meletakkan cangkir teh, berlari ke bawah, dan memeluknya sambil menangis. Tapi sekarang, aku hanya dengan dingin mengamatinya, seolah sedang menonton badut beraksi di atas panggung. Aku dengan tenang menuruni tangga, tepat saat Bagas mendorong pintu ruang tamu dan masuk. Begitu melihatku, dia langsung melepaskan tasnya ke lantai, kedua kakinya goyah seolah mau jatuh. Dewi, aku lelah sekali. Aku benar-benar kehabisan tenaga. Sayang. Aku bergegas menghampirinya, memasang wajah panik, menopang lengannya, dan membantunya duduk di sofa mahal. Ya Tuhan, kenapa kamu jadi sekuyu ini? Baru 10 hari tapi kamu terlihat kurus sekali. Aku sudah bilang biar aku yang pulang bantu merawat ibu, tapi kamu tidak mau dengar. Bagaimana keadaan ibu? Apa ada kemajuan? Kenapa kamu pulang mendadak begini? Tidak tinggal di rumah merawat ibu lagi? Dia menyandarkan kepalanya di sandaran kursi, memejamkan mata, dan menghembuskan napas panjang dengan lelah. Tetapi saat aku menopang tangannya, aku masih bisa merasakan otot-ototnya yang kencang, kehangatan yang terpancar dari tubuh yang cukup makan, dan terutama, aroma parfum wanita yang manis dan murah masih tercium samar di kerah bajunya. Pasti pagi ini sebelum pergi, istri barunya, Rina, memeluknya dengan mesra. Rasa jijik membuncah hingga ke leher, tapi aku menelannya kembali, terus memainkan peran sebagai istri yang mengkhawatirkan suami. Penyakit ibu untuk sementara sudah melewati masa kritis, 3 miliar yang kamu kirim kemarin sudah kuberikan kepada para kepala departemen di rumah sakit, meminta mereka menggunakan protokol pengobatan dari luar negeri. Ibu merespons obatnya dengan baik, tumornya sepertinya berhenti berkembang. Tapi biaya rumah sakitnya luar biasa mahal, setiap hari buka mata, puluhan juta melayang. Ibu kasihan dengan biayanya, terus-terusan minta pulang untuk menunggu ajal. Aku harus membujuknya habis-habisan baru dia mau tinggal. Aku takut kalau terlalu lama di kampung, di sini kamu sendirian mengurus perusahaan akan kewalahan. Lagi pula, kamu bilang mau mencairkan buku tabungan 500 juta. Aku pulang untuk tanda tangan surat-surat penarikan uang itu, untuk dibawa pulang membayar cicilan kedua di rumah sakit. Begitu bicara soal uang, matanya yang tadi terpejam pura-pura lelah langsung terbuka, memancarkan kilatan serakah yang tidak bisa disembunyikan. Aku mengangguk, menepuk pelan punggung tangannya. Suaraku penuh simpati dan kepercayaan mutlak. Kamu tenang saja. Sore ini aku langsung ke bank tarik 500 juta itu untukmu. Uang yang kita hasilkan memang untuk digunakan saat-saat sulit seperti ini, asalkan bisa menyelamatkan ibu. Ibu sendirian di rumah sakit, apa ada yang merawat? Aku telepon tanya kabar ibu sebentar ya. Dia sedikit tertegun, raut kebingungan melintas di wajahnya. Tapi dengan cepat dia kembali tenang. Aku sudah minta tante sebelah rumah untuk merawat ibu beberapa hari. Telepon saja, tapi bicaranya pelan-pelan ya, ibu masih sangat lemah. Aku mengambil ponsel, menekan nomor Ibu Ratna, dan menyalakan loudspeaker. Nada tunggu berbunyi beberapa kali sebelum ada yang mengangkat. Siapa ya? Ini Dewi, Bu. Mas Bagas baru saja sampai di rumah. Aku telepon mau tanya bagaimana ibu di rumah sakit, apa makannya lancar? Apa tante yang merawat ibu cukup perhatian? Apa ibu sudah merasa lebih baik? Ibu Ratna di seberang sana kembali memulai lagu ratapannya yang terputus-putus, diselingi batuk palsu yang sudah sangat kukenal. Dewi ya, nak. Ibu sakit sekali nak. Obat yang disuntikkan ke badan rasanya menggerogoti hati dan usus. Tante tadi baru pergi beli bubur untuk ibu. Ibu ini hidup antara hari ini dan besok. Kasihan kalian berdua habis banyak uang untuk badan tua ini. Kalau si Bagas sudah di sana, suruh dia urus pekerjaan. Jangan khawatirkan ibu lagi. Kalau kalian bisa siapkan uang lagi, kirim saja. Di rumah sakit orang-orang terus menagih uang muka, nak. Tetap skenario yang sama, tetap refrain minta uang yang tidak tahu malu. Aku melirik Bagas, melihatnya mengangguk memberiku isyarat untuk menjanjikan uang. Ibu tenang saja, sore ini saya tarik uangnya dan berikan pada Mas Bagas untuk dibawa pulang bayar biaya rumah sakit. Ibu usahakan makan dan istirahat ya. Sudahlah, saya tidak mau mengganggu istirahat ibu lagi. Aku menutup telepon, meletakkannya di meja.
Sandiwara mereka sudah selesai. Sekarang saatnya aku melempar umpan. Aku menghela napas panjang, sengaja mengerutkan kening, dan memijat pelipisku, menunjukkan ekspresi sangat lelah dan menyesal. Sebenarnya, akhir-akhir ini perusahaan juga sedang kesulitan modal, Mas. Beberapa kontainer barang musim dingin yang diimpor tertahan di bea cukai untuk pemeriksaan, modal belasan miliar tertahan di sana. Ditambah lagi, aku baru saja kehilangan kesempatan bisnis sekali seumur hidup, rasanya menyesal sekali. Mendengar tentang kesempatan bisnis sekali seumur hidup, kedua telinga Bagas langsung tegak. Dia mencondongkan tubuhnya ke depan, kelelahan pura-pura tadi seolah lenyap tak berbekas. Kesempatan apa, Wi? Kenapa bisa hilang? Coba ceritakan. Siapa tahu aku bisa bantu. Aku menggelengkan kepala, bersandar di sofa. Mataku menatap jauh penuh penyesalan. Masih ingat Pak Hermawan, bos properti yang dulu perusahaannya kuselamatkan itu? Kemarin dia telepon, katanya dia punya beberapa jatah internal untuk proyek kawasan hunian ekologis di tepi sungai di provinsi sebelah, tempat yang akan segera diumumkan sebagai lokasi bandara internasional. Pak Hermawan karena ingat budi, mau memberikan satu jatah harga dasar untukku. Investasi 5 miliar, cukup berspekulasi sebulan saat media mengumumkan perencanaannya, dijamin dapat minimal 7 miliar. Keuntungan paling kecil 30,40%. Investasi spekulatif, uang tunai, tidak ada risiko karena ada Pak Hermawan yang menjamin dari atas sampai bawah. Mata Bagas bersinar terang seperti lampu mobil di malam hari. Dia menelan ludah, napasnya mulai terengah-engah. Benarkah? Wi? 30,40% dalam sebulan? Lalu kenapa kamu lewatkan? Kesempatan sebagus ini kalau tidak diambil sayang sekali. Aku tertawa getir, membuka kedua tanganku. Kan tadi sudah kubilang, modal perusahaan macet di pelabuhan. Uang tunai di rumah sudah habis 3 miliar kuberikan padamu untuk berobat ibu di kampung. Sore ini tarik lagi 500 juta dari buku tabungan, juga untuk kamu bawa bayar biaya rumah sakit. Sekarang cari dari mana 5 miliar uang tunai untuk dimasukkan ke proyek Pak Hermawan? Dia minta uang tunai. Di setor minggu ini juga baru bisa dapat tempat. Aku sudah dengan berat hati menolaknya. Sudahlah, anggap saja kita tidak punya rezeki, terpaksa melihat orang lain untung miliaran. Yang penting kita bisa menjaga kesehatan ibu, itu sudah berkah terbesar, Mas. Dia duduk termenung, dadanya naik turun, matanya terus berputar. Aku tahu persis di dalam kepalanya yang penuh siasat licik itu sedang berjalan perhitungan gila. Dia menyesal, dia menginginkannya. Di tangannya saat ini tidak ada sepeser pun biaya rumah sakit untuk tumor kanker palsu itu. 3 miliar rupiah dariku. Setengahnya sudah dia gunakan untuk membeli tanah atas nama ibu dan istri barunya, sisanya dihamburkan untuk pernikahan dan belanja. Jika sekarang dia bisa mengumpulkan kembali uang itu, menggadaikan sertifikat tanah yang baru dibeli, meminjam dari luar untuk diinvestasikan ke proyek ini, maka hanya dalam sebulan, dia bisa mengantongi beberapa miliar keuntungan dengan mudah. Sebuah cara menjadi kaya dalam sekejap tanpa harus meminta uang dari istri di kota. Aku berdiri, menepuk bahunya. Sudahlah, urusan bisnis yang terlewat ya sudah. Kamu mandi saja, istirahat. Aku sudah siapkan berkas proyek Pak Hermawan di meja kerja di kamar tidur. Kalau senggang, lihat saja biar tahu bagaimana kaum elit mencari uang semudah itu. Aku harus ke butik menyelesaikan beberapa urusan. Sore nanti aku pulang, tarik uangnya untukmu. Aku berbalik dan berjalan keluar, sudut bibirku membentuk senyum dingin. Sandiwara telah disiapkan, umpan telah dilempar. Lihat saja berkasnya, Bagas. Biarkan angka-angka keuntungan ilusi itu membakar keserakahanmu. Aku yakin kau akan terjun ke dalamnya, dan aku akan berdiri di sini menunggu hari kau hancur berkeping-keping. Pintu kayu jati yang berat dari villa itu baru saja tertutup di belakangku, meninggalkan Bagas sendirian di ruang tamu. Aku tidak pergi ke butik seperti yang kukatakan. Sebaliknya, aku mengemudikan mobil ke sebuah kafe tidak jauh dari rumah, diam-diam membuka iPad, dan mengakses sistem kamera keamanan, yang telah kupasang secara rahasia di kamar tidur dan ruang kerja beberapa hari sebelumnya. Di layar yang tajam, aku melihat Bagas bangkit dari sofa seolah tersengat listrik begitu suara mobilku menghilang. Dia tidak lagi memiliki postur goyah seorang yang kelelahan karena merawat ibu sakit. Langkahnya cepat, langsung menuju lantai 2, mendobrak pintu kamar tidur kami. Kamera sudut lebar merekam adegan dia dengan panik menggeledah meja kerjaku. Matanya berbinar terang ketika melihat map kulit berwarna biru tua dengan tulisan emas palsu, proyek, kawasan hunian ekologis VIP tepi sungai, laporan internal. Dia menyambarnya seperti orang kelaparan yang menemukan sepotong roti, membolak-balik setiap halaman dengan kasar, mulutnya bergumam membaca angka-angka keuntungan 30,40% yang sengaja kucetak tebal dan diberi warna merah mencolok bersama Pak Hermawan. Tangannya gemetar, bukan karena takut, melainkan karena kegembiraan yang luar biasa.
Keserakahan dalam dirinya saat ini seperti monster yang lama kelaparan, kini mencium bau darah segar dan dengan liar mengoyak sisa-sisa akal sehatnya. Bagas membawa map itu sambil berjalan mondar-mandir di kamar, menggaruk-garuk kepalanya. Kemudian dia mengeluarkan ponsel, menekan nomor. Berkat alat sadap super kecil yang terpasang di bawah meja, suara panggilan itu sampai ke telingaku tanpa terlewat satu kata pun. Bu, suruh tukang bangunan berhenti mengecor fondasi rumah sekarang juga. Hentikan segera. Uang material yang belum dibayar, tunda saja dulu. Bilang pada mereka pemilik rumah sedang ada masalah arus kas sebentar. Ya Tuhan, anak ini gila ya. Sudah dapat hari baik untuk mengecor fondasi, Pak Kiai baru saja selesai doa, tukang-tukang sudah mengaduk semen di luar sana. Tiba-tiba disuruh berhenti bagaimana? Nanti sial setahun bagaimana? Lagi pula uang tunai yang kau kirim, ibu rencananya sore ini mau bawa ke bank untuk bayar ke toko material. Ibu jangan transfer sepeser pun ke siapapun. Ibu dengarkan aku, pegang erat uang itu. Aku baru saja dapat peluang bisnis, sebuah tambang emas, Bu. Rezeki dari Tuhan kalau tidak diambil, dosa sama leluhur. Si Dewi itu bodoh, modalnya macet jadi tidak berani main. Tapi aku beda. Ibu kumpulkan semua sisa uang tunai untukku, termasuk sertifikat tanah di pinggir jalan yang baru kita beli itu. Ibu bawa gadai ke bank, atau pinjam cepat dari luar untukku sekarang juga. Bunga tinggi sedikit tidak apa-apa. Cuma sebulan, Bu. Sebulan saja kita bisa gandakan aset kita. Kamu ngomong apa? Gadai sertifikat? Bagas, sadar. Tanah di pinggir jalan baru dibeli, rumah sedang dibangun untuk istri barumu. Kalau Sirina tahu, dia bisa ngamuk. Baru saja menikah, uangnya hilang kemana? Sampai sertifikat digadaikan untuk investasi apa yang begitu mengerikan? Kalau sampai hilang semua, kita mau tinggal di mana? Hilang bagaimana? Ini proyek internal bos-bos besar di provinsi, ada rencana bandara, jelas. Aku baca surat-suratnya, stempel merah asli ada di sini. Cukup lempar uang ke sana, sebulan kemudian ditarik, untung paling kecil 30%. Coba ibu hitung, kita gadai tanah, kumpulkan uang tunai sekitar 3 miliar, lempar ke sana, sebulan kemudian dapat 4 miliar. Tiba-tiba duduk diam dapat untung 1 miliar, sama dengan si Dewi kerja keras jualan baju setahun penuh. Saat itu aku akan punya aset sendiri, tidak bergantung, tidak perlu lihat muka istri tua di sini lagi. Apa ibu mau anak ibu bisa angkat kepala di hadapan semua orang? Apa ibu mau keluarga kita kaya raya? Seberang sana hening sejenak. Aku bisa membayangkan wajah keriput Ibu Ratna yang sedang berpikir keras. Dia pada dasarnya adalah wanita desa yang serakah, berpikiran sempit, dan sangat memanjakan anak laki-lakinya. Janji-janji tentang masa depan kaya raya, tentang putranya yang tidak lagi harus menumpang pada istri, telah mengenai titik lemah psikologisnya. Kehati-hatian yang lemah di awal dengan cepat tersapu oleh bayangan tumpukan uang yang jatuh dari langit. Benar. Benar-benar pasti 100% untung nak? Pasti. Ibu sembunyikan dari Rina, jangan sampai dia tahu. Perempuan itu otaknya pendek, tahu apa soal bisnis besar. Ibu segera bawa sertifikatnya ke toko emas di kota, tempat Pak Budi yang biasa terima gadai itu. Gadai, ambil uang tunai, langsung transfer ke sini untukku. Aku harus bertemu mitra bisnis untuk mengunci jatah internal ini sore ini juga. Kalau lambat nanti diambil orang lain. Panggilan berakhir. Aku tersenyum, menutup iPad, dan menyeruput kopi hitam tanpa gula. Rasa pahitnya mengalir ke tenggorokan, tapi sisa rasanya manis luar biasa. Mereka telah masuk perangkap, lebih mulus dan sempurna dari yang kuharapkan. Sore itu juga, ketika aku membawa buku tabungan berisi 500 juta uang tunai ke rumah seperti yang kujanjikan, Bagas menyambarnya dengan mata berapi-api. Dia berbohong padaku bahwa rumah sakit baru saja menelepon mendesak pembayaran uang muka kemoterapi untuk ibunya, jadi dia harus segera pergi membayarnya. Sebenarnya, dia membawa koper berisi uang itu, ditambah hampir 3 miliar rupiah yang baru saja dikirim Ibu Ratna setelah menggadaikan sertifikat, langsung menuju titik pertemuan untuk menemui anak buah Pak Hermawan. Di sebuah kamar VIP Hotel Bintang 5, Bagas menandatangani sebuah kontrak investasi palsu yang paling canggih yang pernah dirancang Pak Hermawan. Lebih dari 3 miliar rupiah, seluruh harta yang baru saja dia rampas dariku, ditambah pinjaman berbunga tinggi dari Ibu Ratna di kampung, telah masuk ke dalam kantong tanpa dasar. Dia pulang malam itu dengan perasaan melayang seperti seorang pemenang. Dia bersiul di kamar mandi, memelukku dari belakang dan membisikkan kata-kata mesra palsu. Dia pikir dia telah berhasil menipuku, telah menjadi seorang investor hebat, dan akan segera mencapai puncak ketenaran. Tapi Bagas tidak tahu bahwa uang itu telah dicuci oleh Pak Hermawan melalui beberapa lapisan rekening perantara. Dan saat ini, uang itu sedang bersemayam dengan manis di sebuah rekening perwalian atas namaku di luar negeri. Aku telah mendapatkan kembali 3 miliarku, bahkan membuat mereka dengan sendirinya menjerat leher mereka dengan utang besar berbunga mencekik di kampung. Namun,
permainan ini belum berakhir. Aku ingin melihat, ketika mimpi menjadi kaya hancur, bagaimana para penipu yang hidup dari kebohongan dan keserakahan itu akan saling mencabik-cabik di dalam sarang murahan yang baru saja mereka bangun. Waktu berlalu, hampir sebulan sejak Bagas membawa uang untuk berinvestasi. Di kota, dia masih memainkan peran sebagai suami yang kelelahan, sesekali meminta beberapa puluh juta dariku untuk dikirim ke kampung membeli obat untuk ibunya. Aku dengan senang hati memberikannya, menganggapnya sebagai biaya tiket menonton sandiwara. Tapi di kampung, suasana sudah mulai mencekam dan gelap seperti badai yang akan datang. Informasi ini kudapatkan bukan dari sihir, melainkan dari seorang detektif swasta berpengalaman yang kubayar untuk memantau setiap gerak-gerik keluarga Ibu Ratna. Detektif itu mengirimiku laporan detail hingga aku bisa membayangkan setiap kerutan dahi, setiap sumpah serapah yang keluar dari rumah itu. Rina, istri baru yang 15 tahun lebih muda dariku itu, mulai menunjukkan sifat aslinya sebagai seorang pemburu harta karun yang gagal. Awalnya, saat baru masuk ke rumah suaminya, dia hidup dalam ilusi menjadi seorang ratu. Pernikahan megah, tanah di pinggir jalan sudah dibeli, rumah 3 lantai akan dibangun. Dia dengan bangga pergi ke salon, belanja baju online setiap hari, dan berbicara manis pada Ibu Ratna. Tapi manisnya madu cepat berlalu. Hanya beberapa hari setelah perintah penghentian pembangunan mendadak dari Bagas, badai mulai muncul. Tumpukan material bangunan tergeletak begitu saja di depan bidang tanah di jalan raya. Para tukang bangunan mengemasi peralatan mereka dan pergi karena tidak diberi uang muka. Rina mulai curiga. Dia bukan wanita berpendidikan, tapi naluri bertahan hidup sebagai seorang yang bergantung pada orang lain, membuatnya cepat mencium bau aneh. Rekaman suara yang diam-diam direkam detektif dari pertengkaran di halaman rumah Ibu Ratna suatu sore membuatku tertawa terbahak-bahak. Bu, jelaskan pada saya sekarang, kenapa tukang bangunan pada pulang semua? Uang yang suami saya kirim untuk bangun rumah buat saya kemana? Kenapa kemarin saya ke toko emas mau beli kalung, Pak Budi malah tanya. Rumah kalian kan sertifikatnya digadai, kapan mau ditebus? Kenapa sertifikat rumah kita ada di tangan Pak Budi? Kamu ini, ribut-ribut terus kenapa? Perut lagi hamil, bicaranya yang sopan sedikit biar tetangga tidak dengar dan menertawakan. Uang suamimu, dia yang berhak memutuskan. Dia bawa untuk investasi besar, sebulan lagi untung besar, bisa bangun rumah 10 lantai, bukan cuma 3 lantai. Investasi? Investasi apa? Jangan pikir saya bodoh ya, kalian berdua menipu saya, kan? Bilang suami saya di kota kaya raya, meninggalkan istri tua yang mandul untuk menjadikan saya ratu. Sekarang rumah tidak dibangun, sertifikat digadaikan ke rentenir. Ibu tahu tidak bunga harian Pak Budi itu berapa? Suami saya pasti bawa uangnya untuk perempuan lain. Telepon dia sekarang, suruh dia pulang ke sini hadapi saya. Kamu ini kurang ajar sekali. Dia lagi kerja di kota, kamu telepon ribut-ribut nanti istri lamanya tahu bagaimana? Kamu masuk ke rumah ini, hidup enak, pakai emas di mana-mana. Sekarang suamimu kesulitan sedikit, kamu sudah teriak-teriak maki-maki. Dasar menantu tidak tahu diri. Oh, ibu maki saya tidak tahu diri. Saya tidak tahu diri, tapi saya sedang mengandung cucu laki-laki satu-satunya untuk keluarga ibu. Kalau ibu maki saya gugurkan kandungan ini, saya pulang ke rumah orang tua saya, lihat saja. Rumah reyot, utang di mana-mana. Kirain dapat durian runtuh, ternyata dapat tumpukan kotoran. Mendengar suara piring pecah berantakan melalui earphone, aku menggelengkan kepala kasihan. Bagas, inikah rumah tangga yang kau pertaruhkan dengan harga diri, uang, dan pernikahan yang damai? Seorang ibu yang egois dan serakah, serta seorang istri muda yang kasar dan hanya menuntut materi. Hari-hari berikutnya, kehidupan ibu dan anak itu benar-benar berubah menjadi neraka. Pak Budi, rentenir di kota itu, bukanlah orang sembarangan. Mengetahui Ibu Ratna menggadaikan sertifikat dengan jumlah besar, bunga yang terus berbunga setiap hari membuatnya mulai mengirim anak buahnya untuk menjenguk lebih sering. Mereka tidak memukul, tapi setiap hari mereka duduk di ruang tamu, minum teh, membuang abu rokok sembarangan, dan melontarkan ancaman-ancaman terselubung. Ibu Ratna sangat ketakutan, tidak bisa makan dan tidur, tekanan darahnya melonjak. Sandiwara kanker hati palsu kini seolah menjadi kenyataan bagi kesehatannya. Dia terus-menerus menelepon Bagas, menangis dan memohon agar segera menarik uang investasi untuk membayar utang. Tapi tidak ada uang untuk ditarik. Proyeknya palsu, kontraknya hanya selembar kertas tak berharga. Pak Hermawan telah menutup semua saluran komunikasi dengan Bagas, hanya sesekali membiarkan anak buahnya melempar informasi samar seperti, proyek sedang ada sedikit masalah pembebasan lahan, bos sedang mengurus, coba tunggu seminggu lagi pasti beres. Di tengah badai ini, Bagas mulai menunjukkan tanda-tanda akan gila. Di rumah, dia mudah marah, membanting barang tanpa alasan. Di perusahaan, karena aku telah mencabut semua kekuasaan sebenarnya, dia hanya duduk di ruang kerjanya, menutup pintu rapat-rapat,
menggaruk kepala, dan menelepon kemana-mana untuk meminjam uang. Keputusasaan terpancar jelas di matanya yang cekung dan menghitam, serta tangannya yang selalu gemetar karena ketakutan. Harga sebuah pengkhianatan mulai terasa. Ia menggerogoti jiwa manusia secara perlahan, kejam, dan tak tertahankan. Aku tetap tenang seolah tidak terjadi apa-apa. Setiap pagi aku membuatkan kopi untuknya, merapikan kerah bajunya, dan menanyakan kondisi ibunya dengan suara semanis mungkin. Kepalsuanku saat ini adalah penghinaan terbesar bagi kecerdasannya, tetapi dia terlalu panik untuk menyadari apapun. Bom waktu telah dipasang. Sumbunya sedang terbakar hingga milimeter terakhir. Dan aku, sebagai penyulutnya, akan memberikan hadiah kejutan bagi keluarga mereka tepat di hari ulang tahun ke-60 Ibu Ratna akhir pekan ini. Sebuah panggung yang sempurna sedang menunggu para aktor terburuk. Tidak bisa lagi menunggu harapan tipis dari Pak Hermawan. Bagas memutuskan untuk melompat ke jurang yang lebih dalam demi menyelamatkan lubang hitam yang baru saja ia masuki. Sore itu hari Jumat, hujan deras mengguyur kota. Awan hitam menutupi seluruh langit. Aku sedang duduk di kantor direktur di lantai paling atas gedung perusahaan, diam-diam mengamati Bagas melalui sistem kamera internal. Dia berada di ruang wakil direktur. Sebuah jabatan yang kini hanya tinggal nama. Ruangan itu penuh dengan asap rokok. Bagas memegang ponsel, dengan panik menekan nomor, lalu membantingnya, dan mengambilnya lagi untuk menekan nomor lain. Akhirnya, sebuah panggilan tersambung. Aku memasang earphone, suara berisik hujan bercampur dengan suara gemetar dan memelas Bagas terdengar jelas. Bang Togar, ini saya, Bagas. Bagas dari perusahaan fashion Dewi Lestari, Bang. Iya, betul. Akhir-akhir ini perusahaan lagi bagus tapi saya ada urusan pribadi mendesak. Saya butuh cepat 2 miliar tunai sore ini juga, bisa, Bang? Bunganya hitung harian saja, 3% atau 5% saya sanggup. Seminggu lagi, Bang. Paling lambat 10 hari lagi, proyek saya cair, saya bayar lunas pokok sama bunganya. Iya, Bang. Seminggu. Sertifikat tanah saya tidak pegang. Tapi saya ada kontrak saham perusahaan. 20% saham saya nilainya puluhan miliar. Abang pegang saja sebagai jaminan. Aku tertawa kecil. Tawa dingin yang menggema di ruangan kosong. Bang Togar, bos preman kredit macet terkenal di perbatasan kota. Berurusan dengannya sama saja dengan menandatangani perjanjian menjual jiwa pada iblis. Bagas, yang terpojok, nekat mempertaruhkan 20% saham tak berharganya untuk meminjam 2 miliar rupiah dengan bunga 5% sehari. Dia berencana menggunakan uang itu untuk dikirim ke kampung, untuk sementara membungkam Pak Budi, menenangkan Rina, dan memelihara harapan tipis bahwa proyek perumahan ekologis akan segera selesai urusannya dan modalnya kembali. Orang serakah selalu menipu dirinya sendiri sampai saat terakhir. Dia tidak tahu bahwa sejak 2 minggu lalu, di bawah bimbingan pengacara Tono, aku telah menyelesaikan semua prosedur pengalihan aset, kontrak komersial, dan arus kas perusahaan ke badan hukum baru. Perusahaan yang saat ini dengan bangga ia jadikan jaminan sebenarnya hanyalah cangkang kosong. Rekening perusahaan hanya tersisa beberapa puluh juta untuk biaya operasional kantor. 20% sahamnya sekarang jika diuangkan bahkan tidak cukup untuk membeli semangkuk soto, apalagi 2 miliar. Tapi Bang Togar tidak tahu itu. Dia hanya melihat jabatan wakil direktur perusahaan fashion terkenal, melihat kerajaan bisnis yang telah kubangun dengan susah payah, dan setuju untuk meminjamkan. Kesepakatan tercapai dengan cepat. Dalam 2 jam setelah panggilan itu, Bagas menandatangani surat utang dan menerima 2 miliar rupiah tunai. Begitu menerima uang, dia langsung mentransfernya ke rekening Ibu Ratna di kampung. Aku bisa menebak, saat ini di sana, Ibu Ratna sedang menangis bahagia memeluk ponselnya. Sementara Rina bersorak gembira karena akhirnya melihat uang tunai. Mereka akan menggunakan uang itu untuk membayar sebagian utang pokok pada Pak Budi, melanjutkan pembangunan rumah 3 lantai, dan kembali tenggelam dalam mimpi masa depan yang kaya raya. Tapi permainan pinjam-meminjam ini tak ubahnya meminum racun untuk melepas dahaga. 2 miliar pinjaman cepat dari Bang Togar dengan bunga 5% sehari akan menghasilkan bunga yang sangat besar, mencekik Bagas. Dari mana dia akan mendapatkan uang untuk membayar bunga harian? Sementara gajinya di perusahaan telah kupotong dengan alasan kesulitan. Kartu kreditnya telah kuturunkan limitnya, dan yang terpenting, proyek perumahan ekologis tidak akan pernah cair. Malam itu, Bagas pulang dengan wajah sedikit lebih lega. Dia mandi, memakai parfum, masuk ke kamar tidur, dan memeluk pinggangku saat aku sedang duduk di depan meja rias. Dewi, akhir-akhir ini aku lihat kamu capek sekali urus perusahaan. Penyakit ibu di kampung juga sudah stabil. Bagaimana kalau akhir pekan ini, sekalian ulang tahun ibu yang ke-60, kamu luangkan waktu pulang kampung sebentar biar ibu senang. Ibu terus menanyakanmu. Katanya sudah lama tidak bertemu, kangen menantu dan cucu-cucunya.
Aku melihat bayangannya di cermin, matanya menyembunyikan kelicikan di balik kelembutan palsu. Dia mengajakku pulang kampung, sungguh langkah yang konyol. Pasti dia pikir semua masalah uang di kampung sudah beres dengan 2 miliar yang baru dipinjamnya. Dia ingin membawaku pulang, menyembunyikan Rina, dan kembali memainkan sandiwara ibu sakit untuk membuktikan baktinya, lalu terus mengeruk uangku di masa depan. Atau mungkin juga dia ingin menggunakan kehadiranku, seorang pengusaha sukses, untuk pamer kepada kerabat dan tetangga, menutupi gosip miring tentang pernikahan anehnya 10 hari yang lalu. Apapun tujuannya, aku tidak bisa menolak undangan yang luar biasa ini. Oh ya? Ibu sudah sehat, aku senang sekali mendengarnya. Ulang tahun ke-60 ibu itu syukuran besar, mana mungkin aku tidak datang. Kamu tenang saja, aku akan siapkan hadiah yang sangat spesial. Sangat berarti untuk dibawa pulang buat ibu. Hadiah ini kujamin, ibu, kamu, dan seluruh kerabat di kampung tidak akan pernah melupakannya seumur hidup. Aku tersenyum lembut menepuk pelan tangannya yang ada di pinggangku. Bagas tersenyum cerah, mencium pipiku tanpa menyadari hawa dingin yang menusuk di setiap kata-kataku. Bom waktu telah menghitung mundur hingga detik-detik terakhir. Aku membuka laci, melihat tumpukan berkas hukum, foto-foto pernikahannya dengan Rina yang dicetak berwarna tajam, rekaman suara makian antara ibu mertua dan menantu, serta salinan surat utang preman yang telah kuminta orang untuk memfotonya secara diam-diam. Semuanya sudah siap. Ulang tahun Ibu Ratna, sebuah pesta yang sempurna untuk memulai sandiwara yang aku sutradarai. Aku tidak akan menyamar diam-diam seperti malam hujan itu lagi. Kali ini, Dewi Lestari akan kembali sebagai istri sah, sebagai pemegang kendali, berjalan dengan angkuh di atas karpet merah yang ditenun dari kebohongan mereka sendiri. Siap-siaplah menerima hadiah, Bagas. Malam ini tidurlah yang nyenyak di sampingku. Karena mulai besok, mimpi buruk akan mengikutimu, sampai kau berlutut memohon untuk mati agar bisa bebas. Hari Minggu, langit cerah berawan, sinar matahari keemasan musim gugur menyebar merata di jalan beraspal yang mulus menuju pedesaan. Mercedes hitam mengkilapku melaju dengan lancar, melewati sawah-sawah yang sedang menguning. Pemandangan begitu damai, tetapi tidak ada yang tahu bahwa di dalam mobil mewah ini, sebuah badai topan kategori 12 sedang kukemas dengan hati-hati, hanya menunggu saat yang tepat untuk dilepaskan, dan menyapu bersih sebuah keluarga yang penuh dengan kebohongan. Bagas duduk di kursi penumpang depan, yang menyetir adalah sopir pribadiku. Hari ini dia berpakaian sangat necis, setelan biru navy yang dijahit khusus, dasi sutra bermerek, rambut disisir klimis. Dia terlihat sangat cerah dan percaya diri. Dia tidak henti-hentinya berceloteh tentang bagaimana kesehatan ibunya membaik secara ajaib, tentang bagaimana kerabat dan tetangga sangat menantikan kedatanganku untuk menghadiri perayaan ulang tahun ke-60 Ibu Ratna. Dia sedang terbang tinggi di awan. Dia pikir semuanya berjalan sesuai rencana. Berhasil meminjam 2 miliar dari preman, menenangkan para penagih utang di kampung, berhasil menyembunyikan istri barunya, Rina, di rumah orang tuanya selama beberapa hari untuk membersihkan TKP menyambutku. Dan di atas segalanya, dia masih yakin bahwa jatah internal proyek ekologis fiktif itu sedang menghasilkan keuntungan setiap hari, bersiap mengubahnya menjadi seorang jutawan. Orang bodoh seringkali mati karena kepercayaan diri yang berlebihan, dan Bagas adalah bukti hidup dari kebenaran itu. Aku duduk di barisan belakang, mengenakan gaun sutra merah anggur yang dirancang khusus, rambutku ditata bergelombang, riasan tebal dengan bibir merah menyala yang menunjukkan kekuasaan. Di tanganku ada sebuah kotak hadiah persegi panjang yang dibungkus kertas beludu hitam dengan pita sutra emas yang sangat mewah. Di dalam kotak ini tidak ada ginseng, tidak ada sarang burung walet, juga tidak ada emas batangan. Isinya jauh lebih berharga dari itu semua, kebenaran. Mobil perlahan memasuki gerbang desa dan berhenti di depan halaman luas rumah Ibu Ratna. Jejak tumpukan bahan bangunan beberapa hari yang lalu telah dibersihkan dan ditutupi dengan rapi oleh Bagas menggunakan terpal besar. Tenda masih terpasang, meskipun tidak sebesar saat pernikahan 10 hari yang lalu, tapi cukup untuk menampung 50 meja. Musik dangdut menggelegar, aroma babi guling dan masakan tumis menyeruak, memenuhi sudut desa. Melihat mobil kami berhenti, para kerabat dan tetangga yang sedang duduk di pesta serentak menjadi heboh, semua mata tertuju pada pintu mobil yang terbuka. Aku turun, sepatu hak tinggiku mengetuk lantai bata merah dengan irama yang angkuh. Semua suara bising seolah berhenti sejenak melihat kemunculanku. Mereka berbisik-bisik. Mungkin mereka bertanya-tanya, mengapa istri tua jahat dan mandul yang diusir dari rumah, seperti yang digosipkan oleh ibu dan anak Ratna, hari ini muncul dengan begitu glamor dan turun dari mobil mewah bersama Bagas. Ibu Ratna sedang duduk di meja tamu kehormatan, mengenakan kebaya beludru yang sama seperti saat pernikahan. Melihatku masuk, dia terlonyak kaget, wajahnya pucat pasi, matanya bergerak-gerak liar menunjukkan kepanikan, tapi insting seorang aktris profesional segera mengambil alih. Dia berpegangan pada tongkat, berjalan dengan gemetar, berpura-pura lemah untuk menyambutku,
dengan senyum kaku hingga kerutan di wajahnya mengerut. Oh, Dewi pulang, nak? Ibu kira kamu sibuk kerja tidak bisa pulang. Senang sekali rasanya. Ibu ini sakit-sakitan hampir mati, sekarang dikunjungi menantu, ibu bisa mati dengan tenang. Aku tersenyum, senyum yang cerah dan sempurna tanpa celah. Aku mendekat, memegang kedua tangannya yang dingin karena takut, dan berkata dengan suara yang sangat manis, dengan volume yang cukup keras agar meja-meja di sekitarnya bisa mendengar. Ibu bicara apa? Ibu kan sakit kanker hati stadium akhir, tumornya sudah menyebar, sakit sekali, sampai Mas Bagas harus tarik 3 miliar uang tabungan kami untuk biaya rumah sakit. Penyakit separah itu tapi hari ini ibu masih bisa bangkit menyambut tamu. Sungguh keajaiban medis. Ulang tahun ibu yang ke-60, meskipun sibuk mencari puluhan miliar di kota, aku tetap harus menyempatkan diri pulang untuk merayakannya bersama keluarga kita. Begitu kata-kataku selesai, seluruh tenda pesta mendadak hening. Mulut-mulut yang sedang mengunyah berhenti. Mereka saling pandang dengan tatapan penuh curiga. Kanker hati stadium akhir? Menarik 3 miliar untuk biaya rumah sakit? Bukankah Ibu Ratna koar-koar ke seluruh desa bahwa Bagas cerai, dapat bagian harta, dan pulang untuk membangun rumah dan menikah lagi? Kenapa sekarang istri lamanya berdiri di sini berbicara tentang 3 miliar untuk pengobatan? Bagas yang berdiri di sampingku mulai berkeringat. Dia buru-buru melangkah maju, hendak merangkul bahuku untuk menenangkan situasi, suaranya terdengar tergesa-gesa. Sudah, kamu pasti lelah habis perjalanan jauh, masuk dulu minum air, istirahat. Soal penyakit ibu dibicarakan di tempat ramai begini jadi tidak enak. Hari ini kan hari bahagia ibu, aku menepis tangannya, mataku yang tajam melirik wajahnya yang mulai berubah warna, tapi senyum di bibirku tidak padam. Aku menoleh ke arah MC yang sedang berdiri kebingungan di dekat sound system, melangkah dengan percaya diri menuju panggung. Hari bahagia harus dibagikan agar semua ikut senang, kan, Mas Bagas? Permisi bapak-bapak, ibu-ibu, paman, bibi, seluruh kerabat dan tetangga. Hari ini adalah ulang tahun ke-60 ibu mertua saya. Saya membawa hadiah yang sangat istimewa. Saya pikir hadiah ini tidak hanya untuk ibu mertua saya, tapi juga sebuah kisah inspiratif tentang bakti dan cinta suami istri yang patut disaksikan oleh semua orang di sini. Aku memberi isyarat kepada sopirku. Dia dengan cepat membawa kotak berbungkus beludu hitam itu ke atas meja di tengah panggung, sekaligus mengeluarkan sebuah USB kecil dari sakunya, dan berjalan ke arah operator suara. Tolong colokkan USB ini ke laptop yang terhubung ke layar TV besar di panggung. Hadiah ini perlu suara dan gambar agar maknanya lengkap. Ibu Ratna yang berdiri di bawah mulai gemetar hingga tidak bisa berdiri tegak, harus berpegangan erat pada kursi. Wajah Bagas pucat pasi, dia merasakan firasat buruk, hendak berlari ke panggung untuk merebut USB itu. Dewi, kamu mau bikin gara-gara apa? Kalau ada masalah, kita selesaikan di kamar, jangan bikin keributan di sini. Aku mengambil mikrofon, suaraku tiba-tiba menjadi keras dan bergema melalui sound system bertenaga besar, menenggelamkan semua kebisingan. Bikin keributan? Kamu pikir aku jauh-jauh dari kota ke tempat kotor ini hanya untuk makan semangkuk sup buatan rumahmu? Hari ini aku akan tunjukkan pada seluruh desa ini, selubung kemewahan yang kau dan ibumu kenakan itu sebenarnya terbuat dari bahan apa yang begitu menjijikan. Nyalakan layarnya. Operator suara dengan gugup mengklik mouse, layar TV 65 inci di tengah tenda menyala. Sandiwara ini resmi berakhir, dan aku, Dewi Lestari, akan dengan tanganku sendiri merobek setiap topeng yang menempel di wajah-wajah palsu itu. Layar besar itu menyala, dan gambar pertama yang muncul membuat seluruh isi tenda seolah dilempari bom waktu. Itu adalah sebuah video tajam yang merekam dari dekat gerbang bunga merah menyala 10 hari yang lalu, memperlihatkan dengan jelas Bagas mengenakan setelan jas putih, bergandengan tangan dan tersenyum cerah di samping Rina yang mengenakan gaun pengantin berkilauan. Setelah itu, muncul gambar Ibu Ratna yang gagah dengan kebaya merah dan kalung emas tebal, tersenyum sambil bersulang dengan para tamu. Suara musik pernikahan yang riuh dan suara MC yang berteriak, "Selamat untuk pengantin Rina dan pengantin pria Bagas, semoga langgeng selamanya," terdengar sangat jelas. Kerumunan di bawah meledak. Suara bisik-bisik dan gosip terdengar seperti sarang lebah yang pecah. Para tetua di keluarga memukul meja, para wanita menunjuk-nunjuk, tatapan mereka penuh keheranan bercampur jijik tertuju pada ibu dan anak Ratna. Aku berdiri di atas panggung memegang mikrofon, suaraku dingin dan jelas, setiap kata seperti palu yang menghantam telinga setiap orang yang hadir. Hadirin sekalian, kerabat, sanak saudara, gambar yang sedang kalian saksikan ini direkam tepat 10 hari yang lalu, di halaman ini. Saat itu, suami saya, Bagas, sedang berlutut menangis di kota, memohon saya untuk menarik seluruh 3 miliar rupiah tabungan hasil jerih payah kami berdua. Dengan alasan ibunya menderita kanker hati stadium akhir, sudah dipulangkan oleh rumah sakit untuk menunggu ajal, dan butuh uang untuk membeli obat demi memperpanjang hidup.
Saya, seorang menantu yang terlalu percaya, menguras seluruh tabungan saya dan memberikannya agar dia bisa pulang berbakti. Dan inilah cara dia berbakti. Aku menekan tombol di remote. Layar beralih ke gambar kedua. Itu adalah salinan sertifikat hak guna bangunan yang jelas dari sebidang tanah di pinggir jalan raya atas nama Nguyen Tirfan dan Lê Thang Tra. Disertai dengan kontrak pembelian bahan bangunan dan kontrak sewa tukang. 3 miliar rupiah uang pengobatan kanker telah diubah oleh suami saya yang baik hati menjadi sebidang tanah strategis, dengan cepat dibalik nama menjadi atas nama ibu kandungnya dan istri simpanannya yang belum terdaftar secara resmi. Sisanya dihamburkan untuk pesta pernikahan mewah dan diam-diam yang baru saja kalian saksikan. Ibu Ratna, apakah ibu merasa tumor di hati ibu itu ajaib? Ia tidak membunuhmu, malah melahirkan tanah, rumah, dan bahkan seorang menantu baru untukmu. Ibu Ratna berdiri di bawah. Wajahnya pucat seperti mayat, kedua tangannya memegangi dada dan terengah-engah. Dia tergagap, matanya liar mencari tempat untuk bersembunyi, tetapi sia-sia. Bagas, yang kini seperti binatang yang terpojok, penampilan necisnya lenyap. Dia menyerbu ke panggung, merebut mikrofon dari tanganku, dan berteriak histeris. Diam, kau diam, semuanya jangan percaya padanya. Perempuan ini sudah gila. Dia cemburu buta, jadi dia mengedit foto dan mengarang cerita untuk memfitnahku. Aku tidak merebut kembali mikrofon itu. Aku mundur selangkah, melipat tangan di dada, menatapnya dengan pandangan hina. Para penonton di bawah mulai berteriak marah. Kebohongannya saat ini terlalu lemah di hadapan bukti-bukti yang jelas di layar. Tepat pada saat itu, dari luar gerbang, sekelompok orang ribut-ribut masuk. Di depan adalah Rina, dengan perut yang sedikit buncit, wajahnya penuh amarah. Di belakangnya ada orang tuanya dan beberapa kakaknya yang bertato, membawa senjata seadanya. Ini adalah undangan khusus yang telah kuminta detektif untuk kirimkan ke rumah orang tua Rina pagi ini, memberitahu bahwa istri sah Bagas membawa miliaran rupiah untuk ibu mertuanya, dan menyuruh mereka datang untuk menuntut uang pembangunan rumah. Rina menyerbu masuk seperti badai, menunjuk lurus ke wajah Bagas dan Ibu Ratna. Aha, sekarang aku mengerti, ternyata keluarga ini penipu semua. Ibu Ratna, apa janji ibu pada keluargaku? Ibu bilang, anak ibu sudah cerai dan membawa pulang miliaran untuk menjadikanku ratu. Sekarang istri sahnya berdiri di sini, dengan bukti bahwa uang itu miliknya. Jadi, keluarga ibu ini menyuruh anak saya jadi perampok, dan kau, Bagas. Kau janji membangun rumah 3 lantai untukku, tapi tukangnya sudah pergi semua. Fondasinya terbengkalai. Uangmu kau bawa kemana? Kembalikan uangku. Orang tua Rina juga ikut campur, memaki dan mencaci maki. Pesta ulang tahun itu dalam sekejap berubah menjadi pasar yang kacau, menjadi medan perang antara orang-orang yang serakah akan uang. Bagas ditarik kerah bajunya oleh calon mertuanya. Dia panik, meronta, dan berteriak putus asa. Semuanya tenang. Uangnya masih ada, tidak hilang. Aku bawa investasi. Investasi proyek ekologis raksasa di provinsi. Rina, percayalah padaku, hanya seminggu lagi. Proyeknya cair. Uang akan mengalir deras. Aku akan bangunkan villa untukmu, bukan hanya rumah 3 lantai. Ayah, ibu, sabar, aku akan segera jadi miliarder. Mendengar kata miliarder, aku perlahan membuka kotak beludru hitam di atas meja. Aku mengeluarkan setumpuk dokumen dan melemparkannya ke lantai di depan Bagas. Miliarder, katamu, Bagas, kau pikir jatah internal proyek kawasan hunian ekologis VIP tepi sungai dari Pak Hermawan itu nyata? Kau pikir kue keuntungan 40% sebulan itu jatuh dari langit ke mulutmu? Aku menuruni tangga panggung, mendekati Bagas yang sedang berlutut di bawah tekanan keluarga Rina. Suaraku sedingin es dari neraka. Buka matamu dan lihat baik-baik, bodoh. Proyek itu adalah perangkap yang sengaja kupasang bersama Pak Hermawan untuk menjebak anjing kelaparan sepertimu. Kontrak yang kau tanda tangani itu palsu, uang 3 miliar yang kau investasikan itu sebenarnya hanya berputar dan sekarang sudah aman di rekening pribadiku di luar negeri. Kau tidak akan mendapatkan sepeser pun keuntungan. Seluruh uang yang kau rampas dariku, uang yang Ibu Ratna gadaikan sertifikatnya untuk pinjam berbunga, semuanya sudah lenyap. Mata Bagas terbelalak, pupilnya bergetar. Dia dengan gemetar memungut dokumen-dokumen itu. Isinya adalah kontrak palsu dan transkrip pesan rekayasa antara aku dan Pak Hermawan. Tidak mungkin, kau menipuku. Kau menjebakku. Jalang, kau berani menjebakku. Pak Hermawan itu preman besar, dia tidak mungkin bekerja sama denganmu untuk menipuku. Dia dengan gemetar mengeluarkan ponselnya. Dengan panik menekan nomor Pak Hermawan. Telepon berdering dengan nada kejam, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Dia membanting ponselnya hingga hancur berkeping-keping di lantai. Suara pecah yang nyaring itu menandakan keruntuhan total seorang pemimpi. Tapi aku belum selesai. Pukulan mematikan terakhir selalu kusimpan untuk akhir.
Aku menoleh ke Rina dan keluarganya yang masih terpaku kaget. Lalu aku tersenyum kasihan. Rina, kau masih berdiri di sana menuntut villa? Kau tahu tidak? Untuk menyuntikkan dana ke proyek fiktif itu, kemarin sore suami hebatmu ini meminjam berapa banyak dari rentenir? Aku mengeluarkan selembar surat utang dengan cap jempol merah dari dalam kotak, mengangkatnya tinggi-tinggi. 2 miliar rupiah. Pinjam dari Bank Togar di kota. Dengan bunga 5% sehari. Bunga hariannya puluhan juta. Uang itu dia transfer ke sini untuk ibu mertuamu, dan pasti sudah dipakai untuk membayar utang pada Pak Budi di kota. Bagas menjadikan 20% sahamnya di perusahaan sebagai jaminan. Tapi lucunya, perusahaan itu sudah kurestrukturisasi dan kukosongkan isinya sejak setengah bulan yang lalu. 20% sahamnya sekarang bernilai negatif. Besok, saat tahu ditipu, Bank Togar tidak akan mencariku. Dia akan membawa surat utang ini dan anak buahnya turun ke desa ini, menghancurkan rumah ini untuk menagih 2 miliar pokok ditambah bunganya. Kebenaran terakhir jatuh seperti tebasan pedang yang memutus semua harapan. Seluruh keluarga Ibu Ratna, termasuk pengantin barunya, terlempar ke dalam kubangan keputusasaan dan utang yang paling kelam dan kotor. Sandiwaraku telah berakhir dengan sukses besar. Sekarang saatnya membiarkan mereka saling mencabik-cabik di neraka yang mereka ciptakan sendiri. Suasana tenda pesta yang tadinya riuh dengan canda tawa, dan ucapan selamat kini menjadi pekat, sesak oleh bau ketakutan, kemarahan, dan keputusasaan yang mendalam. Keheningan itu hanya berlangsung beberapa detik sebelum bom yang sesungguhnya meledak. Ketika kesadaran bahwa 3 miliar telah lenyap, sertifikat tanah digadaikan, dan utang 2 miliar dengan bunga mencekik dari preman menggantung di atas kepala, naluri bertahan hidup yang paling rendah dari para pecandu keserakahan pun bangkit. Mereka bukan lagi sebuah keluarga yang saling mencintai dan melindungi. Mereka berubah menjadi sekawanan serigala lapar yang saling menerkam bangsanya sendiri. Rina adalah yang pertama melepaskan tembakan. Dia dengan membabi buta menyerang Bagas, tak lagi peduli dengan citra pengantin baru yang pemalu dan anggun. Kedua tangannya yang berkutek merah mencakar-cakar wajah dan leher pria, yang beberapa hari lalu masih ia panggil suami tercinta. Bajingan, anjing, kau menipuku. Kau bilang kau direktur utama, kau bilang kau kaya raya di kota. Ternyata kau cuma benalu yang numpang hidup sama istri. Mencuri uang istri lalu pulang kampung menipu orang. Aku bunuh kau. Kembalikan masa mudaku, kembalikan harga diriku. Sekarang dengan utang preman sebanyak ini, kau mau aku melahirkan anak untuk membayarnya? Bagas, yang dicakar hingga berdarah, kesakitan dan panik. Dia meronta dan mendorong Rina dengan kasar hingga terjatuh di lantai bata merah. Dia tak lagi memiliki sisa martabat seorang pria, menunjuk lurus ke wajah istri barunya sambil berteriak, "Diam kau. Kau pikir kau siapa? Perempuan murahan dari kota, keluarga penjudi terlilit utang, melihatku bawa uang langsung menempel seperti lalat pada madu. Kalau bukan karena kau dan ibumu yang terus merengek minta dibangunkan rumah besar, minta uang bayar utang, aku tidak akan sampai panik meminjam uang berbunga tinggi untuk proyek itu. Kalian semua adalah iblis penghisap darah. Kalian yang memaksaku sampai ke titik ini." Melihat putranya dipukuli dan mendengar tentang utang preman, Ibu Ratna yang tadinya syok berat tiba-tiba tersadar. Dia berlari terhuyung-huyung, bukan untuk membela Rina yang sedang memegangi perutnya di lantai, melainkan menjambak rambut Rina, menariknya ke belakang sambil melontarkan kata-kata paling keji. "Dasar pembawa sial, sejak kau masuk ke rumah ini, keluargaku hancur berantakan. Kau pelet anakku, kau hasut dia meninggalkan istri dan anaknya. Sekarang kau bawa bencana utang preman ke kepala tuaku ini. Sertifikat rumahku kugadaikan pada Pak Budi, juga untuk membiayai hidupmu, membangun rumah untukmu. Kembalikan sertifikatku." Ibu Rina, melihat putrinya diserang, langsung berteriak histeris dan bersama suaminya yang bertato, ikut dalam perkelahian massal. "Hahe, perempuan tua. Beraninya kau memukul anakku. Keluargamu menipu anakku. Sekarang mau cuci tangan dan menyalahkannya? Hari ini kuhancurkan rumah ini. Pukul sampai mati menantu brengsek ini." Pemandangan di hadapanku begitu kacau dan menyedihkan, tak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Meja-meja terbalik, piring-piring pecah berserakan. Kuah sup dan makanan tumpah ke setelan mahal Bagas dan kebaya beludru Ibu Ratna. Mereka saling menjambak, menampar, berteriak, dan memaki dengan kata-kata paling kotor. Para kerabat dan tetangga yang tadinya menonton, kini ketakutan melihat perkelahian berdarah itu dan mundur keluar gerbang, menunjuk-nunjuk dan bergosip. Harga diri dan gengsi semu yang susah payah dibangun oleh ibu dan anak Bagas, selama 10 hari terakhir di desa ini kini telah terinjak-injak di bawah sepatu kehinaan. Bagas dipukuli oleh calon mertuanya hingga babak belur, wajahnya bengkak, pakaiannya sobek. Di tengah kekacauan itu, matanya dengan putus asa mencariku. Dia merangkak di lantai yang penuh pecahan kaca, mencoba memegang ujung gaunku. Air mata, ingus, dan darah bercampur di wajahnya yang dulu tampan. "Dewi. Dewi, aku salah. Aku tahu aku salah, sayang.
Tolong selamatkan aku. Kau begitu kaya, keluarkan saja 2 miliar untuk membayar utangku. Kalau tidak, preman itu akan membunuhku. Aku janji akan menceraikan perempuan ini. Aku akan pulang, menjadi budakmu seumur hidup. Dewi, demi ikatan pernikahan kita selama 5 tahun, tolong selamatkan nyawaku kali ini. Aku menunduk, mataku sedingin jarum es menusuk hatinya. Aku tidak menendangnya, hanya dengan lembut menarik kakiku, membersihkan debu imajiner di gaun sutra mahalku. Ikatan pernikahan? Kau menyebut kata itu tanpa merasa malu? Bagas, saat kau berlutut menangis memohon 3 miliar untuk mengobati kanker ibumu agar bisa menikahi perempuan lain, di mana ikatan itu? Saat kau bersekongkol dengan ibumu memfitnahku sebagai perempuan mandul yang jahat, di mana ikatan itu? Saat kau dengan gembira menandatangani kontrak investasi berharap mendapatkan miliaran dan menendangku dari hidupmu, di mana ikatan itu? Aku berdiri tegak, menatap dari atas ke bawah pada sosoknya yang menyedihkan. Aku tidak menipumu. Aku hanya meletakkan perangkap di sana, dan keserakahanmu yang tak terbatas, serta sifat hinamu yang membuatmu melompat masuk dengan sendirinya. Hari ini aku kembali bukan untuk cemburu, apalagi untuk menyelamatkan sampah sepertimu. Aku kembali untuk mengembalikan semua yang telah kalian berikan padaku. Aku menoleh pada sopirku yang berdiri tegak di samping mobil, mengangguk memberinya isyarat. Dia melangkah maju dan meletakkan sebuah amplop coklat tebal di atas satu-satunya meja yang masih utuh. Di dalamnya ada gugatan cerai sepihak yang telah kudaftarkan ke pengadilan, beserta surat perintah pembekuan aset dan surat panggilan dari kepolisian unit ekonomi atas penyelewengan dana yang sengaja kujebak. Agar kau tanda tangani di perusahaan selama beberapa bulan terakhir. Kau tidak hanya akan berhadapan dengan preman. Bagas, kau juga akan segera menghadapi pengadilan atas tuduhan penyalahgunaan wewenang untuk penggelapan aset perusahaan. Aku berbalik dari puing-puing, dari jeritan tangis yang memilukan dan makian yang merobek ruang desa yang tadinya damai. Aku melangkah dengan mantap dan angkuh menuju mobilku. Angin sore meniup rambutku, membawa perasaan bebas dan lega yang aneh. Pintu mobil tertutup, memisahkan dunia sunyi dan mewah di dalam, dengan neraka dunia yang sedang menjerit di luar. Mobil perlahan melaju, melewati tatapan ngeri para tetangga yang berjejer di pinggir jalan. Melalui kaca spion, aku melihat Bagas masih berlutut di tengah tumpukan piring pecah, kedua tangannya memegangi kepala sambil meraung putus asa, sementara ibunya dan keluarga pengantin barunya masih dengan membabi buta saling serang karena utang yang tak akan pernah bisa mereka bayar. Sandiwara telah usai, hadiah ulang tahun telah kuberikan. Dalam perang berdarah tanpa suara tembakan ini, sang pengkhianat akhirnya harus membayar harga yang lebih mahal dari nyawanya sendiri. Dan aku, Dewi Lestari, akan kembali ke kota, terus menjadi ratu di kerajaanku sendiri. Meninggalkan di belakang mereka yang hanya pantas hidup di dasar kegelapan dan kehinaan. Mobil Mercedesku meninggalkan gerbang desa yang riuh dan penuh kekacauan, melaju kencang di jalan raya yang lurus menuju pusat kota. Pemandangan pedesaan di kedua sisi jalan masih tenang dan damai di bawah sinar matahari sore yang keemasan, sangat kontras dengan gempa bumi mengerikan yang baru saja kusulut di rumah Ibu Ratna. Duduk di kursi belakang, aku perlahan memejamkan mata, mendengarkan suara ban yang bergesekan teratur di aspal. Dadaku, yang tadinya tertekan oleh ribuan kepahitan, kesedihan, dan pengkhianatan yang memalukan selama beberapa minggu terakhir, kini terasa begitu ringan. Aku tidak merasakan kepuasan seorang picik yang menang, melainkan kelegaan mutlak dari seseorang yang baru saja berhasil mengangkat tumor ganas bernama Bagas dari hidupnya. Namun, akhir dari sandiwara ini tidak berhenti pada meja-meja yang hancur atau perkelahian antara ibu mertua dan menantu di desa. Hukuman dengan kekerasan atau makian pada akhirnya hanya melampiaskan amarah sesaat. Harga yang harus dibayar Bagas atas pengkhianatannya, atas konspirasinya untuk merampas keringat dan air mataku, harus dihitung dengan pasal-pasal hukum yang dingin. Pukulan paling mematikan, paling kejam, selalu merupakan pukulan yang didukung oleh keadilan yang tak terbantahkan dan tak ada jalan untuk kembali. Pagi hari Senin setelah ulang tahun yang mengerikan itu, aku berada di kantor pengacara Tono. Gugatan cerai sepihak telah diajukan ke Pengadilan Negeri Kota minggu lalu, disertai dengan permintaan tindakan darurat sementara, untuk membekukan semua aset dan rekening bank yang tersisa atas nama Bagas. Meskipun jumlahnya kecil, itu hanyalah langkah prosedural hukum biasa. Fokus pertemuan dengan Tono hari ini adalah tumpukan berkas tebal berlabel laporan penyelewengan keuangan internal perusahaan. Sejak perusahaan didirikan, demi menjaga martabat Bagas di depan keluarga, teman, dan mitra, aku dengan murah hati memberinya jabatan wakil direktur bisnis. Selama bertahun-tahun, dia selalu puas dengan citra pengusaha sukses, membawa tas bermerek, pulang larut malam, dan menandatangani dokumen-dokumen yang menurutnya menunjukkan kekuasaan. Memanfaatkan kesombongan dan keserakahan kecilnya itu, dalam 2 bulan sebelum kejadian ini terungkap, aku diam-diam memasang perangkap yang sempurna.
Aku membiarkannya menandatangani serangkaian kontrak pembelian bahan baku garmen dari mitra perantara. Bagas sama sekali tidak mengerti tentang bahan, sumber barang, atau harga pasar sebenarnya, tetapi dia sangat menyukai perasaan mendapatkan komisi dari para pialang. Dia menandatangani banyak faktur dan dokumen palsu yang menaikkan nilai barang berkali-kali lipat dari harga sebenarnya, mengantongi sejumlah kecil uang tanpa menyadari bahwa semua kontrak itu diatur olehku. Uang selisih yang sangat besar yang menguap dari rekening perusahaan tidak pergi kemana-mana selain kembali ke rekening perusahaan anak yang kukendalikan secara anonim. Di atas kertas hukum, Bagas, sebagai orang yang menandatangani dan bertanggung jawab atas bisnis, telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan wewenang untuk penggelapan aset perusahaan yang menyebabkan kerugian miliaran rupiah. Aku melirik kontrak-kontrak dengan tanda tangan basah dan stempel jabatan Bagas, tersenyum tipis. Tono, apa semuanya sudah lengkap? Menurutmu, jika berkas ini diserahkan ke unit kejahatan ekonomi polisi, hukumannya akan berapa lama? Tanyaku dengan tenang, seolah sedang membahas strategi pemasaran untuk koleksi fashion baru. Tono membolak-balik setiap halaman dokumen, mendorong kacamatanya, dan menjawab dengan nada profesional dan dingin yang sama. Sempurna, Dewi. Bukti jelas, tanda tangan tidak bisa disangkal, aliran dana yang hilang tercatat lengkap di sistem akuntansi. Dengan kerugian sebesar ini, jika dituntut, Bagas akan menghadapi hukuman penjara 12 hingga 20 tahun. Bahkan jika dia mengembalikan uangnya untuk memperbaiki kerugian, dengan kondisinya yang terlilit utang preman dan tidak punya apa-apa saat ini, lolos dari penjara adalah hal yang mustahil. Hari ini, saya akan secara resmi, atas nama Dewan Direksi, melaporkannya ke polisi. Aku mengangguk, menandatangani surat laporan, ujung pena menari. Goresan tinta biru di atas kertas putih bersih itu juga menjadi akhir dari kehidupan pria brengsek itu. Sementara aku dengan santai menikmati secangkir teh lotus hangat di kantor pengacara, di kampung, badai utang telah secara resmi menyapu bersih sisa-sisa ketenangan keluarga Ibu Ratna. Detektif swasta yang kutugaskan di sana terus mengirimkan video dan foto-foto terbaru, lebih hidup dari film aksi manapun. Seperti dugaanku, Bang Togar, preman besar di kota, ketika menyadari dirinya ditipu dan 20% saham yang dijaminkan Bagas hanyalah kertas tak berharga, menjadi sangat marah. Pagi hari ketiga setelah pesta ulang tahun, Bang Togar secara pribadi membawa 2 mobil van berisi anak buahnya yang bertato dan bermuka sangar, bersenjatakan pipa besi dan parang, menyerbu rumah Ibu Ratna di kampung. Gerbang bunga yang tadinya megah saat pernikahan ditabrak hingga roboh oleh mobil pikap mereka. Jeritan, suara barang pecah belah, menggema di seluruh sudut desa. Mereka tidak memukuli orang karena tahu jika membunuh penghutang, tidak akan ada yang membayar. Tapi mereka menggunakan metode penyiksaan mental paling kejam, menyiram cat merah, terasi busuk, dan oli bekas ke seluruh rumah. Mereka tinggal dan makan di ruang tamu, memaksa Ibu Ratna dan Bagas berlutut di atas pecahan keramik untuk menulis surat pengakuan utang baru, mengubah utang pokok menjadi utang berbunga majemuk. Ibu Ratna mengalami tekanan darah tinggi dan pingsan berulang kali, tetapi tidak ada tetangga yang berani menolong. Reputasi keluarga kaya yang selalu ia banggakan kini menjadi bahan tertawaan. Isolasi dari tetangga membuat kondisi mereka semakin tragis. Mengenai Rina, dia memang rubah tua berkedok kelinci. Malam ulang tahun yang kacau itu, memanfaatkan kepanikan Bagas dan Ibu Ratna, Rina menyelinap ke kamar, mengumpulkan semua perhiasan emas yang telah dibelikan Bagas untuknya. Dia memanggil orang tuanya untuk mengemasi barang-barangnya dan kabur ke rumah orang tuanya malam itu juga. Bahkan menurut sumber detektif, dia diam-diam pergi ke klinik aborsi ilegal di kota kabupaten untuk menggugurkan kandungannya, memutuskan semua hubungan darah dengan Bagas, agar bisa memulai hidup baru tanpa utang. Cinta sejati dan bakti untuk meneruskan keturunan yang didambakan Bagas ternyata hanyalah transaksi murahan. Ketika uang habis, cinta pun terbang. Setengah bulan kemudian, setelah bersembunyi seperti anjing liar, naik bus antar kota ke kota besar, dikejar-kejar preman di kampung, dan dicaci maki oleh ibunya setiap hari, dia tidak punya tempat tujuan. Dia mencari villa kami, tetapi kuncinya telah diganti dengan sistem sidik jari modern, dan di depan gerbang ada 2 penjaga keamanan profesional yang baru kusewa. Dia menunggu di depan gerbang perusahaan, menungguku muncul untuk memohon pengampunan, memohon agar aku mencabut laporan polisi. Aku duduk di dalam mobil, melihat melalui kaca gelap, melihat penampilan Bagas yang membuatku bergidik. Tidak bisa kukenali lagi wakil direktur necis itu. Pakaiannya kumal dan bau, janggutnya tidak terurus, matanya cekung dan hitam karena kurang tidur dan ketakutan. Dia menghadang mobilku, berlari, dan menggedor kaca jendela. Dewi, Dewi, buka pintunya. Aku mohon, suruh aku jadi apa saja, aku mau. Aku mohon demi cinta kita, cabut laporannya. Preman itu mengejarku sampai ke ujung dunia. Sekarang polisi juga memanggilku. Kalau aku masuk penjara, hidupku habis. Dewi, selamatkan aku. Aku menurunkan kaca jendela sepertiga.
cukup agar suara bisa keluar, tetapi menjaga jarak aman dari kekotorannya. Mataku tenang, tidak ada kebencian, tidak ada kasihan, hanya dinginnya es. Hidupmu sudah habis sejak malam kau berlutut di tempat tidur, menangis dan mengarang cerita kanker ibumu untuk merampok 3 miliar dariku, Bagas. Saat kau memeluk istri simpananmu di pesta pernikahan, apa kau memikirkan akhir hidupku? Hukum itu adil. Ada utang, ada bayar, ada perbuatan, ada tanggung jawab. Kau telah menandatangani surat-surat itu, kau telah mengantongi uang komisi kotor itu, sekarang masuklah ke penjara dan bayar harga keserakahanmu. Aku menaikkan kaca jendela dan memberi isyarat pada sopir untuk tancap gas. Mobil melesat, melemparkannya hingga jatuh tersungkur di trotoar. Melalui kaca spion, aku melihat 2 polisi berseragam turun dari mobil berplat biru, mendekati Bagas. Mereka membacakan surat perintah penangkapan. Borgol dingin terkunci di pergelangan tangannya. Bagas menundukkan kepala, tak lagi punya tenaga untuk berteriak. Itulah terakhir kalinya aku melihatnya di dunia bebas di luar jeruji besi. 2 bulan kemudian, sidang perceraian kami berlangsung tanpa kehadiran tergugat karena Bagas sedang ditahan menunggu sidang kasus ekonominya. Semuanya diselesaikan dengan sangat cepat. Dengan bukti perselingkuhan yang jelas dan aset yang telah dibagi serta ditangani secara hukum sebelumnya, pengadilan memutuskan mengabulkan gugatan cerai sepihakku, memberiku hak asuh penuh atas kedua anak kami, dan Bagas tidak mendapatkan bagian apapun dari harta bersama yang telah dijaminkan dan terlilit utang. Palu hakim yang diketuk di meja kayu terdengar tegas. Suara itu bagiku lebih merdu dari simfoni manapun di dunia. Belenggu telah hancur. Surat nikah yang pernah menjadi hukuman seumur hidupku kini telah menjadi abu. Aku secara resmi kembali, sebagai wanita bebas, kuat, dan bangga melangkah keluar dari gedung pengadilan, menyambut sinar matahari cerah dari kehidupan baru. Tanpa terasa, sudah lebih dari setahun berlalu sejak hari badai yang mengerikan itu. Waktu memang penyembuh paling ajaib. Ia tidak menghapus kenangan, tetapi ia tahu cara menutupi luka dengan lapisan kulit baru yang lebih kuat dan tebal. Pagi ini aku bangun sangat pagi, tidak ada lagi sakit maag yang melilit karena begadang mengkhawatirkan kontrak perusahaan, juga tidak ada lagi perasaan cemas menunggu telepon palsu dari suami brengsek di tengah malam. Aku meregangkan tubuh, membuka tirai jendela sutra tipis, sinar matahari pagi yang cerah langsung menerpa kamar tidur luas, yang telah ditata ulang sepenuhnya sesuai seleraku. Aroma lembut bunga lili putih di meja rias menyebar ke seluruh ruangan, menggantikan selamanya bau minyak esensial kayu manis murahan yang pernah menghantuiku. Kedua anakku, Bima dan Bunga, sedang riang bermain di taman. Di bawah pengawasan pengasuh, mereka tumbuh sehat, penurut, dan penuh tawa. Dulu aku takut perceraian akan meninggalkan bayangan psikologis di jiwa mereka yang masih rapuh. Tapi kemudian aku sadar, memaksa anak-anak tumbuh di rumah yang kosong dari cinta, harus menyaksikan kepalsuan, dan menahan seorang ayah yang pembohong dan tidak bertanggung jawab, itulah kejahatan terbesar bagi masa kecil mereka. Anak-anak lebih membutuhkan seorang ibu yang bahagia, percaya diri, dan tangguh daripada keluarga yang lengkap tapi busuk dari dalam. Perusahaanku, setelah melakukan ganti kulit, kini memiliki nama baru dan beroperasi di bawah badan hukum yang sama sekali baru. Tanpa hambatan, gangguan, dan keputusan bodoh dari wakil direktur boneka, perusahaan berkembang pesat. Kami baru saja membuka 3 cabang besar di kota-kota utama. Pendapatan melonjak 3 kali lipat dibandingkan tahun lalu. Aku mempekerjakan direktur eksekutif profesional, orang-orang yang bekerja karena kemampuan nyata, bukan karena jabatan suami dari pemilik. Setiap hari ke kantor, aku mengenakan setelan paling elegan, berjalan dengan sepatu hak tinggi yang menunjukkan kekuasaan, dan menerima rasa hormat mutlak dari ratusan karyawan. Terkadang, sambil duduk di ruang kerja menikmati secangkir kopi, aku menerima informasi bocor dari kenalan lama tentang kehidupan orang-orang yang pernah menginjak-injak kepercayaanku. Hukum karma seringkali datang terlambat, tetapi tidak pernah melewatkan siapapun, dan hukumannya selalu lebih kejam dari balas dendam manusia manapun. Sidang pidana Bagas berlangsung beberapa bulan yang lalu, dengan bukti yang tak terbantahkan tentang pemalsuan dokumen untuk menggelapkan aset perusahaan, ditambah ketidakmampuannya untuk mengganti kerugian, dia divonis 15 tahun penjara. Dari seorang pria necis yang sombong, hidup dalam kemewahan yang disediakan istri, kini dia harus mengenakan seragam narapidana, menghadapi 4 dinding penjara yang dingin, dan bekerja untuk menebus keserakahannya. 15 tahun masa muda terindahnya akan terkubur di penjara. Saat bebas nanti, dia hanyalah seorang pria parubaya yang usang, dengan catatan kriminal, tanpa pekerjaan, dan tanpa keluarga. Mengenai Ibu Ratna, nasibnya lebih tragis. Kepanikan dan ketakutan akibat teror para penagih utang, ditambah syok saat putra satu-satunya masuk penjara, membuatnya menderita stroke berat. Dia lumpuh separuh badan, terbaring di tempat tidur, semua kebutuhannya bergantung pada belas kasihan kerabat jauh.
Rumah reot di kampung beserta tanah di pinggir jalan raya, yang pernah menjadi kebanggaannya telah disita oleh kelompok preman Bang Togar sejak lama. Dia sekarang hidup memprihatinkan di sebuah rumah sosial di ujung desa. Sandiwara kanker hati stadium akhir yang ia ciptakan untuk menipu 3 miliar dariku, akhirnya berujung pada nasib yang paling menyedihkan, sepi, dan miskin. Dan Rina, gadis muda yang berambisi menjadi ratu, setelah menggugurkan kandungannya dan kabur dengan emas, kabarnya kembali ke jalan lamanya. Dia pergi ke kota, berganti-ganti pasangan pria, hidup sebagai parasit di tempat-tempat hiburan malam. Masa muda berlalu dengan cepat, dan dengan sifat malas serta serakahnya, masa depannya pasti tidak akan lebih baik dari sekadar tanaman liar yang hanyut di lumpur. Menceritakan kisah ini kepada kalian, hatiku tidak lagi memiliki sedikit pun kebencian. Aku telah sepenuhnya melepaskannya. Kebencian itu seperti meminum racun sendiri tapi berharap orang lain yang mati. Aku telah menghukum mereka yang perlu dihukum, mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Dan sekarang aku mendedikasikan seluruh waktu dan pikiranku untuk mencintai diri sendiri dan orang-orang yang benar-benar pantas. Melalui kisah hidupku sendiri, aku ingin mengirimkan pesan tulus kepada semua wanita yang menonton video ini. Saudari-saudariku, di dunia ini tidak ada pengorbanan yang agung jika ditempatkan pada orang dan tempat yang salah. Jangan pernah karena terlalu mencintai seorang pria, kalian merampas kesempatannya untuk berusaha. Jangan menggelar karpet merah untuknya berjalan, yang pada akhirnya hanya akan menjadikan dirimu sebagai keset. Kita bisa mundur selangkah demi cinta, memberikan sorotan pada suami, tetapi jangan pernah menyerahkan seluruh hidup, aset, dan hak untuk menentukan nasib kita ke tangan orang lain. Pria bisa mengkhianatimu demi gadis yang lebih muda dan cantik, demi keluarga yang lebih mentereng, tetapi uang yang kau hasilkan dengan keringat dan air matamu sendiri tidak akan pernah mengkhianatimu. Kemerdekaan finansial dan kemandirian berpikir adalah baju zirah terkuat, adalah senjata paling tajam untuk melindungimu dari semua badai kehidupan. Saat menemukan kebohongan, jangan buang air mata untuk menangis dan memohon. Jangan gila melabrak dan merendahkan martabatmu di jalanan. Tetaplah tenang, telan air matamu, gunakan kepala dingin untuk melindungi hak-hak legalmu. Wanita dilahirkan bukan untuk menjadi putri yang menunggu pangeran datang menyelamatkan. Kita dilahirkan untuk menjadi ratu di kerajaan yang kita bangun sendiri. Jika suatu hari pria di sisimu tidak lagi pantas mendapatkan cinta dan pengorbananmu, dengan angkuh tendang dia keluar dari kerajaanmu, tutup pintunya, dan teruslah bersinar. Karena badai datang bukan untuk merobohkan kita, melainkan untuk membersihkan sampah-sampah yang busuk, mengembalikan langit yang lebih cerah dan cemerlang dari sebelumnya. Terima kasih telah mendengarkan ceritaku. Semoga melalui pengakuan ini, ada saudari-saudari yang menemukan kekuatan dan keberanian untuk melewati kesulitan mereka sendiri. Jika kalian merasa cerita ini bermakna, silakan tekan suka. Bagikan untuk menyebarkan pesan ini kepada lebih banyak orang. Dan jangan lupa berlangganan saluran keluarga dan kisah-kisah untuk terus menemani kisah-kisah emosional di video-video selanjutnya. Sampai jumpa, hadirin sekalian. Ketika badai berlalu, langit tidak hanya kembali cerah, tetapi seolah menjadi lebih tinggi, lebih biru, dan lebih jernih. Melihat kembali seluruh perjalanan yang telah kulalui, dari malam hujan yang dingin bersembunyi di balik pohon melihat suamiku tersenyum dengan istri barunya, hingga saat melangkah keluar dari pengadilan dengan surat cerai di tangan, aku sadar aku telah melalui sebuah metamorfosis yang menyakitkan namun sangat cemerlang. Wanita bernama Dewi Lestari yang dulu, yang buta oleh kepercayaan, yang rela menguras seluruh modal dan keringatnya hanya karena beberapa tetes air mata buaya suaminya, telah mati di malam itu. Lalu dari abu pengkhianatan, seorang Dewi Lestari yang baru telah terlahir kembali, lebih tangguh, lebih cerdik, dan lebih tahu cara mencintai dirinya sendiri. Banyak yang bertanya, setelah semua kekejaman itu, setelah caraku memasang perangkap untuk menjebloskan suami pengkhianat ke penjara, dan mendorong keluarganya ke jurang utang, apakah aku merasa puas? Jawabannya adalah tidak. Kepuasan adalah emosi para pendengki. Yang kurasakan saat ini adalah kelegaan dan pelepasan yang mendalam. Aku tidak lagi membenci Bagas, juga tidak lagi menyalahkan ibu mertuaku yang kejam. Karena kebencian itu seperti meminum racun sendiri tapi berharap orang lain yang mati, itu hanya membuat hati kita semakin sempit dan gelap. Mereka telah menerima hukuman dari hukum dan karma. Sedangkan aku memilih untuk membebaskan jiwaku sendiri. Luka dan pengkhianatan keji itu kini hanya menjadi bekas luka yang samar. Bekas luka itu tidak lagi berdarah, ia hanya ada di sana sebagai sebuah medali yang mengingatkanku bahwa aku pernah begitu lemah hingga diinjak-injak, tetapi aku juga begitu kuat hingga bisa bangkit sendiri, dengan tanganku sendiri memotong bagian yang membusuk untuk menyelamatkan hidupku. Hadirin, terutama para wanita yang sedang mendengarkan curahan hati ini, sejak dulu, kita selalu diajarkan untuk berkorban, untuk bersabar, selalu diibaratkan sebagai tali yang lembut untuk mengikat, sebagai pelabuhan damai di balik kesuksesan seorang pria.
Kita mudah luluh oleh keluhan, rela mengorbankan masa muda dan uang demi apa yang disebut keluarga. Tapi ceritaku adalah bukti berdarah dari sebuah kebenaran yang sangat kejam. Pengorbanan hanya benar-benar berharga jika diberikan kepada orang yang tepat. Ketika kau mencurahkan seluruh cinta dan hartamu ke dalam lubang hitam keserakahan dan rasa tidak tahu terima kasih, yang akan kau dapatkan hanyalah penghinaan dan tusukan pisau dari belakang yang mematikan. Jangan pernah berilusi bahwa kesabaranmu akan mengubah seorang pengkhianat. Seorang pria yang berani menggunakan nyawa dan penyakit ibunya sebagai umpan untuk menipumu, maka tidak ada lagi batasan moral di dunia ini yang tidak berani ia langgar. Pelajaran paling mahal yang ingin kusampaikan kepada kalian adalah, seberapapun kau mencintai seseorang, seberapapun sempurnanya pernikahan itu terlihat, jangan pernah menyerahkan seluruh kendali hidupmu ke tangan orang lain. Jangan pernah meninggalkan kariermu. Jangan pernah kehilangan kemandirian finansialmu. Uang yang kau hasilkan dengan keringat dan air matamu sendiri bukan hanya materi, itu adalah baju zirah, perisai baja yang melindungi harga diri dan nyawamu saat badai datang. Jika hari itu aku hanya seorang istri yang bergantung, tanpa keuangan, tanpa karier, mungkin sekarang aku sudah ditendang keluar dari rumah oleh mereka dengan tangan hampa, memeluk rasa malu tanpa jalan keluar. Kemandirian finansial itulah yang memberiku hak untuk berdiri tegak, merencanakan serangan balik, dan dengan tanganku sendiri merebut kembali semua yang menjadi milikku. Aku tahu di luar sana, di balik pintu-pintu yang tertutup, masih banyak wanita yang harus menahan sakit dalam pernikahan yang seperti penjara. Kalian takut dicap sebagai janda, takut anak-anak tidak punya ayah, takut harus memulai dari nol. Tapi, teman-teman, ketakutan itu hanyalah hantu yang kita ciptakan sendiri. Hidup dengan seorang pengkhianat, membiarkan jiwa kita layu setiap hari, itulah yang paling menakutkan. Jangan takut pada kehancuran. Gelas yang sudah retak, jika dipertahankan hanya akan melukai tanganmu. Beranikan diri untuk merobohkan rumah yang sudah lapuk itu. Proses membersihkan puing-puingnya pasti akan menyakitkan, melelahkan, dan debunya akan membuat matamu perih. Tetapi ketika pecahan terakhir dibersihkan, kau akan melihat langit yang luas terbuka di hadapanmu. Itulah langit kebebasan, tempat kau berhak membangun istana baru, tempat kau adalah ratu yang menentukan kebahagiaanmu sendiri. Saat aku duduk di sini mengucapkan kata-kata ini, dadaku dipenuhi energi penyembuhan. Aku bertanya-tanya, di antara mereka yang mendengarkan suaraku saat ini, berapa banyak yang sedang sendirian menelan rasa sakit dikhianati? Berapa banyak hati yang sedang berdarah dalam kegelapan tanpa tahu harus berbagi dengan siapa? Jika kisah Dewi Lestari hari ini menyentuh sudut tersembunyi di jiwamu, jika ia tanpa sengaja memberimu secercah keberanian, jangan ragu untuk meninggalkan komentar, berbagi kisahmu sendiri di bawah video ini. Kita tidak sendirian di dunia ini. Tekan tombol suka sebagai janji pada diri sendiri bahwa mulai besok kau akan hidup lebih cemerlang, lebih bangga, dan jangan lupa tekan berlangganan saluran keluarga dan kisah-kisah agar kita bisa terus bersama, saling menyembuhkan, dan menemukan cahaya melalui kisah-kisah kemanusiaan di episode-episode selanjutnya. Malam sudah larut, kebisingan dunia luar pada akhirnya harus mengalah pada ketenangan jiwa. Seburuk apapun harimu, seberat apapun rasa sakit yang baru saja kau alami, percayalah bahwa besok saat matahari terbit, kau punya kesempatan lagi untuk memulai dari awal. Pejamkan matamu, tarik napas dalam-dalam, lepaskan semua beban, dan peluklah dirimu sendiri. Aku Dewi Lestari, mengirimkan pelukan terhangat dari lubuk hatiku. Semoga malammu nyenyak, damai, dan besok, bangunlah seperti sekuntum bunga yang tegar, mekar, dan menebarkan wangi di tengah badai kehidupan. Sampai jumpa.